teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-151. Azam baru saja sampai di kota tujuannya, begitu tiba dia tidak ingin membuang waktu, pertemuan yang harusnya dijadwalkan esok hari, ia percepat hari ini juga. Karena kliennya mengajak bertemu di pusat perbelanjaan terbesar di kota itu, Azam pun segera bergegas pergi ke sana. Langkah Azam terhenti tiba-tiba di tengah keramaian. Dia memejamkan matanya, merasakan detak jantungnya yang kencang ketika aroma manis yang selama ini ia rindukan berhasil menusuk masuk ke rongga hidungnya. Serasa dunia berhenti sejenak, dan hanya aroma itu yang menjadi fokus perhatiannya. Azam membuka matanya perlahan, bingung dan penasaran. Dengan cepat ia berbalik, mencoba melihat siapa yang baru saja melewatinya. Namun yang ada di sekitarnya hanyalah beberapa orang pengunjung yang asing baginya. Mereka terlihat sibuk dengan urusan masing-masing, tak ada yang mencurigakan. Namun, Azam yakin aroma itu pasti berasal dari orang yang telah lama ia cari. Satu-satunya gadis yang mampu menggetarkan hatinya, namun tak bisa ia miliki. Dengan tatapan penuh harap, Azam mulai mencari ke sana kemari, menyusuri lorong-lorong pusat perbelanjaan. Ia berharap menemukan sosok yang membawa aroma itu, walaupun dalam hati kecilnya ia tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil. Azam terus berjalan, tak peduli pandangan orang lain yang melihatnya seperti orang frustasi. Rasa penasaran yang memenuhi pikirannya membuatnya tak mampu untuk berhenti. Aroma manis itu semakin lama semakin menghilang, meninggalkan Azam yang kelelahan dan terpuruk dalam kekecewaan. Queen, liriknya, sambil bersandar pada kursi panjang karena merasa lelah. Sementara orang yang dia panggil Queen itu kini tengah bersembunyi di sebuah toko celana dalam wanita, dia menatap ke arah luar dengan mata berkaca-kaca. Hais, kalau rindu, kenapa harus kabur? Kamu jangan lupa, saat ini kalian berdua sudah setara, bukankah kamu seperti ini karena dia? Fatimah merasa kesal melihat Nara yang tiba-tiba menariknya untuk bersembunyi karena berpapasan dengan seseorang yang selama ini namanya selalu disebut dalam setiap sujudnya. Aku takut, Fatimah. Ujarnya dengan suara bergetar. Fatimah menarik Nara untuk duduk, dia menggenggam tangan Nara dengan lembut. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu bilang, begitu bertemu dengannya lagi kamu akan menerima perasaannya? Nara mengangguk. Iya. Tapi begitu bertemu tiba-tiba aku tidak berani lagi. Fatimah menepuk bahu Nara pelan, wajar memang Nara merasakan hal seperti itu. Namun ketika melihat bagaimana Azam mencari gadis itu tadi, Fatimah yakin Azam benar-benar menyukai Nara. Kita pulang? Kamu tunggu aku di lobi, aku ambil kue pesanan Umi dulu. Nara mengangguk lalu berjalan keluar dari gedung tinggi itu. Ternyata beneran kamu, Queen. Suara berat yang tiba-tiba terdengar dari belakang membuat Nara terperanjat kaget. Ketika dia berbalik, matanya melebar sempurna melihat sosok Azam yang ternyata berhasil menemukannya. Azam menatap penampilan Nara yang begitu luar biasa mengejutkan, dengan gamis indah berkilau yang melukiskan sosok wanita yang begitu anggun dan kuat. Kedua orang itu saling menatap dalam waktu yang lama, tanpa sadar air mata mengalir dari kelopak mata indah Nara. Bodoh, seru Azam, seraya menghapus air mata yang membasahi pipi gadis itu. Jika tak memikirkan harga diri Nara, Azam ingin sekali memeluknya, menghirup aroma tubuhnya yang lembut, melepaskan segala kerinduan yang terpendam selama ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya hak atas perlakuan seperti itu. Sementara itu, Nara merasakan perasaan yang amat bercampur aduk. Kepahitan masa lalu bersama Azam kembali menghantui pikirannya, namun di saat yang sama hatinya merasa tergetar melihat ekspresi Azam yang penuh cinta dan kerinduan saat menatapnya. Nol. Dalam keheningan yang menyelimuti, keduanya terus saling menatap, merasakan perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Seperti ada benang merah tak kasat mata yang menghubungkan hati mereka, keduanya sadar bahwa perasaan yang pernah ada dulu tak pernah hilang. Azam, apa yang kamu lakukan di sini? Bisik Nara dengan suara serak, menatap mata Azam yang sedang mengeksplorasi setiap inci wajahnya. Matanya masih berkaca-kaca dan pipinya memerah karena menangis. Kenapa kamu bersembunyi dariku, Haim? Apa kamu tahu seberapa frustasi aku mencarimu kemana-mana? Ucap Azam dengan nada yang lembut namun bersikap tegas, membuat Nara merasa terpojok. Azam menyadari kalau mereka berdua saling merindukan satu sama lain. Terlihat jelas dari tatapan dan gerakan tubuh Nara. Aku tidak bersembunyi, buktinya kamu menemukanku. Jawab Nara dengan suara pelan dan serak karena tangis. Azam tersenyum kecil. Tak disangka. Gadis yang biasanya selalu keras kepala ketika berbicara dengannya kini bisa begitu kalem. Azam merasa sedikit tidak terbiasa dengan perubahan sikap Nara ini. Azam meraih lengan baju Nara lalu menariknya mendekat, menatap wajah gadis itu dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat bahwa Nara benar-benar sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Apa kamu merindukanku, Queen? Tanya Azam dengan suara yang begitu lembut dan penuh perasaan, membuat bulu kuduk Nara merinding dan jantungnya berdebar kencang. Kenapa aku harus merindukan sesuatu yang bukan milikku? Sahut Nara, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang dan tak terpengaruh, padahal kenyataannya ia merasa gugup dan resah. Tatap mataku, lihat aku, Queen Nara. Ujar Azam sambil meraih dagu Nara untuk membingkai wajah cantik gadis itu dengan lembut. Ia menatap mata Nara dengan dalam, seolah ingin menembus jiwanya. Jantung Nara semakin heboh tak karuan. Ia yakin Azam pun pasti dapat mendengar detak jantungnya yang tak teratur itu. Lepaskan aku.
Ucap Nara pelan, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh. Suaranya terdengar lirih dan rapuh, ia merasa tidak bisa lagi menahan perasaan yang terus menghimpit dadanya. Tidak menemukan Nara membuat dia merasa gila, dan sekarang setelah berdiri begitu dekat dengan gadis itu, Azam merasa masih frustasi, bagaimana tidak, sudah di depan mata tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu membuatku gila, Queen. Ucap Azam seraya menarik Nara lebih dekat. Dengan hati-hati, ia menyandarkan keningnya di pundak Nara, mencoba merasakan kehadirannya yang sudah lama hilang. Tubuh Nara terasa kaku, jantungnya yang sebelumnya mulai tenang kini kembali bergejolak hebat. Ia bisa merasakan kehangatan Azam yang menempel di kulitnya, membuatnya gemetar. Jantungmu kenapa? Kamu sakit? Tanya Azam dengan nada sok polos, seolah-olah ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di hati Nara. Mendengar pertanyaan itu, Nara langsung mendorong Azam dengan kuat, mengejutkan pria itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nara berbalik dan berjalan menjauh dari Azam, berusaha menenangkan hatinya yang kacau. Namun, Azam tidak tinggal diam. Ia merasa terpanggil untuk mengejar Nara, mencoba menenangkan gadis itu dan memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi. Sayang, tunggu, kamu mau kemana? Seru Azam yang kini berjalan di belakang Nara dengan langkah cepat. Nara berhenti sejenak, tangannya terketuk di saku gamisnya. Nara menggigit bibirnya pelan, merasa perlu memeriksa jantungnya yang berdebar kencang. Lama tidak bertemu, kamu jati raja gombal yang begitu pandai merayu wanita ya? Ucap Nara dengan nada setengah bercanda. Tak dipungkiri, hatinya berbunga-bunga mendengar kalimat mesra yang keluar dari mulut Azam. Azam menggeleng cepat, matanya menatap dalam ke arah Nara. Aku tidak tahu cara menggombal, kata-kata ini keluar begitu saja saat melihatmu. Nara membuang muka, berusaha menutupi perasaan yang mulai menggebu-gebu. Jika dia terus berada di dekat Azam, mungkin dia tidak akan tahan lagi. Godaan ini begitu kuat, menguji kesabaran imannya yang rapuh. Sementara itu, Azam terus berbicara dengan nada lembut, merayu Nara dengan kata-kata yang mempesona. Tangan mereka seakan ingin saling meraih, namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Nara sadar bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini, dia merasa bisikan-bisikan setan bergelayut di telinganya. Akhirnya, Nara menarik napas dalam-dalam dan menghadap Azam. Azam, kita tidak bisa terus begini. Aku harus pergi. Azam terdiam, begitu Nara berbalik kemudian lengan kekarnya membelit perut rampingnya sehingga langkah Nara terhenti. Aku akan menikahimu, kita akan menikah. Aku mohon jangan pergi lagi. Ucap Azam dengan suara yang penuh harap. Nara terkejut dengan sentuhan Azam. Azam, lepaskan tanganmu. Ujarnya dengan nafas memburu. Namun, Azam tak bergeming. Dia malah menggeleng dan semakin mempererat pelukannya, seolah takut kehilangan Nara. Nafas hangat Azam terasa membelai daun telinga Nara yang tertutup. Maaf, bukan aku ingin bersikap kurang ajar, aku merindukanmu, Queen. Bisik Azam lembut. Nara memejamkan mata, berusaha menahan perasaan. Hatinya berkecamuk, di satu sisi dia ingin melepaskan diri dari pelukan Azam, tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang juga merindukan kehangatan itu. Mati-matian dia bertahan, namun semua sia-sia, pertahanan Nara runtuh. Air matanya mengalir deras, Nara berbalik menghadap Azam. Azam mengecup kening Nara dengan lembut, berjanji akan menjaganya seumur hidup. Pada saat itulah, Nara menyadari bahwa tak ada gunanya melawan perasaan yang sebenarnya sudah ada sejak lama di hatinya. Dia akhirnya membalas pelukan Azam, menyerahkan hatinya pada pria yang selama ini tak hanya pernah membulinya tapi juga mencintainya sekaligus. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Bisik Azam penuh perasaan. Nara hanya mengangguk tak mampu membalas perkataan Azam. Bab ke-152. Kenapa senyum-senyum? Tanya Azam, penasaran dengan ekspresi wajah sang kekasih yang tampak begitu bahagia. Mereka sedang berjalan beriringan di pusat perbelanjaan dengan tangan mereka yang saling bertaut erat. Nara menggerakkan dagunya ke arah tangan mereka. Azam menoleh ke arah pandangan Nara, matanya berbinar. Aku senang bisa menggenggam tanganmu seperti ini. Jawabnya sambil menggenggam jemari mungil Nara lebih erat. Sejak kita mulai dekat, aku selalu ingin melakukan hal ini, tapi selalu ragu. Kini, aku merasa nyaman dan yakin. Nara tersenyum lembut, merasa hangat dan bahagia dengan ungkapan hati Azam. Aku juga senang, Azam. Aku merasa aman dan nyaman bersamamu. Mereka melanjutkan berjalan, melewati berbagai toko dan restoran, tetap dengan tangan yang saling menggenggam. Azam tak melepaskan tangannya sedikit pun. Bahkan ketika mereka harus membuka atau mengambil sesuatu. Saat tiba di mobil, Azam sejenak melepaskan genggaman tangannya untuk membuka pintu bagi Nara. Namun, begitu mereka duduk, tangannya kembali menemukan jemari Nara dan menggenggamnya erat. Melihat ini Nara tak mampu menahan tawanya, dia mengejek Azam yang terlihat seperti anak remaja. Aku tidak akan melepaskannya, Queen. Ujar Azam dengan suara lembut namun tegas. Bahkan jika kamu menangis atau mengeluh, aku tetap akan menggenggam tanganmu. Nara mengangkat alisnya, tak percaya dengan pernyataan Azam. Benarkah seperti itu? Azam mengangguk dengan mata yang kembali fokus menatap jalanan. Azam memandu mobil dengan perlahan, mencoba untuk menahan senyum di wajahnya yang cerah. Mau langsung pulang atau ke rumah sakit? Tanyanya kepada Nara. Ke rumah sakit, masih ada janji sama pasienku sore ini. Jawab Nara dengan nada lelah, bersandar pada sandaran mobil sambil menatap Azam dari samping. Suasana di dalam mobil terasa hangat dan nyaman, meski di luar sana hujan turun dengan derasnya.
Azam tersenyum lebar, menunjukkan betapa bahagianya dia. Ya Allah, Pak. Wajahnya cerah banget, kayak biji yang lagi jatuh cinta. Goda Nara sambil menusuk perlahan pipi Azam dengan jarinya. Azam terkekeh, merasa geli dengan candaan Nara. Mungkin karena aku jatuh cinta lagi sama calon istriku. Jawab Azam sambil melirik Nara yang kini tersenyum malu. Mereka berdua sama-sama merasakan perasaan bahagia yang mendalam, seolah-olah jatuh cinta layaknya anak remaja. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Azam dan Nara terus bercengkerama dengan riang, saling melemparkan daan dan tawa yang menghangatkan hati. Meski di luar sana hujan masih mengguyur, namun di dalam mobil yang mereka tumpangi, suasana ceria dan hangat tak tergantikan. Sesampainya di rumah sakit, Azam menghentikan mobil dan menatap Nara dengan penuh kelembutan. Aku antar sampai ruangan kamu. Ucap Azam sambil mengecup kening Nara dengan lembut. Nara tersenyum dan mengangguk, merasa beruntung memiliki laki-laki yang begitu perhatian dan penyayang seperti Azam. Terima kasih, calon imamku. Jawab Nara sambil turun dari mobil, menatap Azam dengan penuh cinta. Dengan perasaan bahagia yang tak terhingga, Azam dan Nara berjalan beriringan. Di tengah ramainya orang berlalu lalang, Azam dan Nara menikmati kebahagiaan mereka sebagai pasangan baru yang berjumpa setelah sekian lama tak bertemu. Senyuman mereka di bibir Azam saat ia menatap Nara dengan penuh cinta dan kebanggaan. Namun, kebahagiaan itu seketika sirna ketika suara yang familiar memanggil nama Nara. Dokter Nara. Terdengar suara lantang yang langsung membuat Nara menoleh. Ia melihat Dr. Joe, rekan kerjanya, berjalan dengan langkah tegap menghampiri mereka. Nara tersenyum kecil. Dr. Joe, kamu baru sampai. Nanti malam ada rapat dengan pimpinan, kita harus menghadirinya. Ucap Dr. Joe dengan nada yang tegas dan serius. Nara mengangguk. Baik, dokter. Saya akan hadir. Dr. Joe kemudian melirik Azam dengan raut wajah ingin tahu. Dia. Nara menatap Azam sejenak, lalu menjawab. Oh, dia adalah Azam, dia. Azam tersenyum sopan dan mengulurkan tangan. Halo, Dr. Joe. Saya Azam calon suami Dr. Nara, senang berkenalan dengan Anda. Dr. Joe menjabat tangan Azam dengan erat, namun tatapannya penuh kejutan. Semoga kamu bisa menjaga Nara dengan baik, Azam. Azam menatap mata Dr. Joe dengan pasti. Tentu saya akan menjaganya, dokter. Setelah itu, Dr. Joe mengucapkan selamat dan pergi meninggalkan mereka berdua. Azam merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, namun ia mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mereka berdua kembali menikmati perjalanan singkat menuju ruangan kerja Nara. Meskipun bayangan pertemuan tadi masih menghantui pikiran Azam, dia mencoba tak terlalu memikirkannya. Bukan hal mengejutkan jika ada lelaki lain yang menyukai Nara, karena memang gadisnya itu memiliki paras yang cantik dan lembut, membuat siapa saja yang melihatnya ingin menyayangi dan melindunginya. Nara melirik Azam diam-diam dari sudut matanya. Ia sangat paham bahwa Azam adalah lelaki yang agresif, jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuatnya marah. Saat Azam menoleh dan menangkap pandangan Nara, dia langsung menatap ke bawah dan berusaha mengalihkan perhatiannya. Namun, Azam segera menyadari apa yang terjadi dan menjentik kening Nara pelan sambil tersenyum jahil. Apa yang kamu lihat, sih? Tanyanya dengan nada mengejek. Nara merasa malu, lalu ia mengusap keningnya yang terasa perih dan mencoba berbicara dengan nada yang tenang. Ya udah, aku tidak akan melihatmu lagi. Ucapnya sambil berbalik dan berjalan menjauh dari Azam. Azam seketika panik, tidak menyangka kalau Nara akan bereaksi seperti itu. Dia segera menghentikan langkah Nara dengan menarik tangannya pelan. Boleh sayang, aku hanya bercanda. Ucap Azam dengan nada yang lebih lembut, mencoba meredakan kekesalan Nara akibat kejahilannya. Azam menggenggam erat tangan Nara. Matanya terpana melihat ekspresi cemberut Nara yang seolah menambah kecantikannya. Dia tertawa kecil, mengejek Nara. Masih marah? Nara dengan cepat membuang muka, membuat wajahnya semakin imut di mata Azam. Tawa Azam terdengar semakin keras, membuat Nara semakin kesal. Namun, Azam tak peduli, dia malah mendekatkan wajahnya ke telinga Nara dan berbisik halus. Mau disium, biar tidak ngambek lagi. Mendengar bisikan itu, Nara merasa bergidik geli, seolah ada semut yang berjalan di telinganya. Dengan cepat, dia mendorong Azam menjauh dan menatapnya dengan pandangan penuh amarah. Dasar, mesum. Ucap Nara dengan suara yang bergetar karena kesal. Azam hanya tersenyum simpul, menunjukkan tampang tengil yang seolah membanggakan dirinya. Namun, sebelum Azam sempat membalas ucapan Nara, ponselnya berdering keras, memecah keheningan di antara mereka. Azam melepaskan genggaman tangannya pada Nara, dan kembali serius saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Kenapa? Tanya Nara saat melihat ekspresi serius di wajah Azam. Azam menghela napas sejenak, kemudian memperlihatkan layar ponselnya kepada Nara. Aku lupa, tadi aku seharusnya pergi ke pusat perbelanjaan untuk bertemu klien. Ungkap Azam dengan nada menyesal. Nara menatap Azam dengan terkejut, tak menyangka bahwa pria itu bisa melupakan pekerjaan yang sangat disukainya. Sayang, nanti pulangnya aku jemput, ya. Sini ponsel kamu. Ujar Azam sambil mengulurkan tangannya. Nara mengangguk, lalu memberikan ponselnya kepada Azam. Dengan cepat, Azam memasukkan nomor ponsel Nara ke dalam kontak ponselnya, kemudian mengembalikan ponsel tersebut kepada Nara. Aku pergi ya, sayang. Kata Azam sambil tersenyum tipis. Nara mengangguk, menatap Azam dengan tatapan penuh kekhawatiran. Hati-hati di jalan, ya. Pesan Nara. Azam mengangguk,
lalu bergegas pergi menuju pertemuan penting yang hampir terlewatkan karena kelalaian tak terduga tersebut. Bab ke-153. Dokter, Nara. Panggil Dokter Joe dengan nada ramah sembari mendekati Nara yang tengah duduk di kursi ruang rapat. Dokter Joe duduk di sebelah Nara, seorang dokter cantik yang menjadi primadona di rumah sakit mereka. Aku masih penasaran, laki-laki tadi beneran calon suami kamu? Tanya Dokter Joe, wajahnya terlihat penasaran. Nara mengangguk cepat. Benar, apa ada yang salah, dokter? Dokter Joe tersenyum tipis, seolah sedang merenung. Kalian berdua terlihat sumuran, aku rasa dia kurang cocok denganmu. Ucap Dokter Joe sambil menatap Nara dengan pandangan tajam dan jujur. Nara mengerutkan keningnya, tak paham apa maksud dan tujuan laki-laki itu berkata seperti itu. Perempuan seperti kamu harusnya mencari pasangan yang lebih dewasa dan memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Lanjut Dokter Joe. Seseorang yang bisa melindungi dan memimpinmu dengan baik, bukan hanya sekedar teman sumuran yang mungkin belum mampu memenuhi kebutuhanmu sebagai istri. Nara merasa terkejut dan tidak tahu harus bagaimana meresapi kata-kata Dokter Joe. Ia menatap dokter tersebut dengan pandangan bingung dan sedikit marah. Kami memang sumuran, memimpin orang banyak saja dia bisa, lalu kenapa saya harus meragukan kemampuannya? Dokter, saya mencintai calon suami saya dan yakin bahwa dia adalah pilihan yang tepat bagi saya. Lagi pula, bukankah cinta yang terpenting dalam pernikahan? Dokter Joe menghela napas panjang, lalu menatap Nara dengan lembut. Tentu saja cinta itu penting, Nara. Tapi, kadang kala kita perlu melihat lebih jauh tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup. Saya hanya ingin memberikan saran, karena saya mengkhawatirkan kebahagiaanmu di masa depan. Terima kasih, dokter. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Ucap Nara dengan senyum tipis. Ia merasa terganggu dengan perhatian berlebihan Dokter Joe padanya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Nara mulai bermain ponsel, menggulir layar tanpa tujuan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk dari Azam membuat Nara terkejut. Ia membuka pesan tersebut, dan apa yang ia lihat membuat alisnya terangkat. Azam mengirimkan foto seorang pria paruh baya dengan kepala botak mengkilap, tampak sedang duduk sambil berbicara. Dalam pesan itu, Azam menuliskan, "Sayang, dia klien yang aku temui, orangnya lumayan aneh. Mau tahu ceritanya?" Nara menahan tawa yang hampir meledak. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak tertawa keras-keras. Pandangannya beralih ke Dokter Joe yang masih berdiri di dekatnya, tampak bingung melihat reaksi Nara. Dengan hati-hati, Nara mengetik balasan untuk Azam. "Aneh. Ceritakan saja. Lagi di sini sama Dokter Joe yang super kepo, butuh hiburan nih." Tak lama kemudian, Azam mengirimkan pesan panjang yang menceritakan kisah klien botak tersebut. Nara menahan tawa sambil membaca cerita tersebut, melupakan sejenak kehadiran Dokter Joe yang masih berdiri di sampingnya. Sementara di rumah Rafael, suasana begitu meriah. Aisyah dan keluarganya sedang merayakan kabar gembira yang baru saja diterima. Azam, anak sulung mereka, telah mengabarkan bahwa ia akan langsung menikah begitu kembali dari perjalanan dinasnya. Tentu saja, seluruh keluarga merasa sangat antusias, terutama Ara, yang sejak lama ingin menikah di hari yang sama dengan Azam. "Ummi, memangnya Mas Azam akan menikah dengan siapa?" Tanya Ara penasaran, yang akhir-akhir ini sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga baru mengetahui kabar tersebut. Aisyah terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan putrinya. Ummi juga tidak tahu, karena Adiba sudah ditolak. Pastinya dengan seseorang yang dia sukai, tapi Umi percaya, Masmu akan memilih istri yang baik dan soleha. Jawabnya dengan senyum tipis. Ara terkejut, namun ia segera menyembunyikan rasa kagetnya dengan tersenyum lebar. Apakah perempuan yang ada di kamar Esi itu yang bernama Adiba? Bisik Ara pelan. Aisyah mengangguk dengan ekspresi yang rumit. Sayang, kamu bantuin Umi membujuk Adiba, kalian sumuran, mungkin dia akan mengerti. Umi sudah coba memberikan pengertian, namun dia tetap bersikeras ingin meluluhkan hati Masmu. Ara berdecak kesal. Mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia berusaha meredakan amarah yang mulai membara di dadanya. Baiklah, Umi. Aku akan mencoba berbicara dengannya. Ucap Ara dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kejengkelannya. Ia berjalan menuju kamar Kanza, Ara mencoba menahan diri agar tidak berbicara kasar nantinya. Begitu berada di depan pintu kamar, Ara menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu dengan lembut. "Adiba, boleh aku masuk?" Tanya Ara dengan suara yang lembut namun jelas. Setelah mendapat izin, Ara membuka pintu perlahan dan melihat Adiba yang sedang duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Ara melangkah masuk dan duduk di samping Adiba, menghela napas sebelum mulai berbicara. "Adiba, aku tahu kamu sangat menyukai Mas Azam. Tapi, kamu harus tahu bahwa terus mengharapkan seseorang yang tidak akan pernah merasa sama sepertimu hanya akan membuatmu semakin terluka." Adiba berdiri tegak, tubuhnya menegang ketika dia menoleh dan melihat Ara yang mencoba mempengaruhinya. Mata Adiba menyipit, penuh curiga dan kekesalan. "Kamu siapa? Tahu apa kamu soal perasaanku, hah?" Ujarnya tajam, suara penuh emosi. "Apa kamu tahu berapa banyak laki-laki yang aku tolak hanya demi Azam?" Ara terkejut, dia menelan ludah. Ia merasa dirinya sudah berusaha bicara dengan sopan dan hati-hati, namun reaksi Adiba tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Seolah-olah Adiba menjadikan dirinya sebagai pelampiasan kemarahan. Kalau akan begini jadinya. Lanjut Adiba, wajahnya semakin merah karena marah. "Harusnya dari awal tidak perlu memperkenalkan kami, sekarang, dengan seenak jidat kalian meminta aku mundur." Ara terdiam, matanya memandang ke bawah. Ia merasa malu dan bersalah,
namun juga bingung karena dia tidak tahu situasi sebenarnya soal perkenalan mereka. Sementara itu, Adiba terus menatapnya dengan tatapan yang tajam dan sinis, seolah-olah dia adalah seekor ular berbisa yang siap menyakiti Ara kapan saja. Aku Atsara, adiknya Mas Azam. Aku memang tidak tahu bagaimana dan sebesar apa perasaanmu terhadap Masku, tapi satu hal yang harus kamu tahu, Mas Azam tidak menyukaimu, dia akan menikah setelah kembali dari perjalanan bisnisnya nanti dan tentu bukan denganmu, aku pun tak akan setuju jika Mas Azam menikah dengan perempuan tak tahu malu sepertimu. Ujar Ara, wajahnya memerah karena emosi yang memuncak. Bahkan langkahnya terlihat begitu cepat mendekati Adiba, tak peduli lagi dengan sopan santunnya. Toh, dia duluan yang memulai. Adiba terkejut, matanya membulat tak percaya mendengar kata-kata Ara. Namun hanya sebentar, kemudian tersenyum sinis dan mengangkat bahu. Oh, begitu? Kalau memang dia tidak menyukaiku, harusnya dia mengatakan kepada orang tuaku, sementara Omi Ais dan Om Rafial diam saja, tidak pernah membantah ataupun membenarkan hal itu. Azam meski cuek dia tidak benar-benar marah padaku. Buktinya dia tidak melarang aku datang ke sini. Balas Adiba, mencoba menutupi rasa sakit yang mulai menghujam hatinya. Ara mendengus. Kamu pikir kamu spesial? Tidak. Kamu hanya salah satu dari sekian banyak perempuan yang mencoba mendekati Mas Azam. Dia hanya bersikap baik karena dia memang orang yang sopan. Jadi, lebih baik kamu berhenti bermimpi dan menjauh dari hidup kami. Lanjut Ara dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Adiba menelan ludah, merasakan getaran di dadanya semakin kuat. Air matanya mulai berkumpul di pelupuk matanya, namun ia berusaha keras untuk tidak menangis di depan Ara. Bukan kamu yang memutuskan. Kamu tidak punya hak meski tidak setuju sekalipun. Jangan lupa kalau kamu itu hanya sepupu. Aku tahu siapa kamu, Atsara. Kamu terlalu nyaman di keluarga ini sampai lupa jati diri sebenarnya. Ucap Adiba dengan suara yang bergetar, sebelum berbalik dan pergi meninggalkan Ara yang masih menatapnya dengan penuh kebencian. Ara terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang berani mengungkit identitasnya sebagai anak angkat di keluarga Aisyah dan Rafael. Namun, Adiba berani melakukannya, seolah tak peduli dengan perasaan Ara. Ara masih terdiam dalam lamunan, hingga suara Hanza menyadarkannya. Mbak, kok nangis? Tanya Hanza dengan wajah bingung. Ara segera mengusap air matanya, berusaha menyembunyikan tangisnya. Dek, apa menurutmu kakak hanya anak angkat di keluarga ini? Tanya Ara dengan suara lirih dan terputus-putus. Hanza mengerutkan keningnya, bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan Ara secara tiba-tiba. Ada apa ini, Mbak? Kenapa tiba-tiba seperti itu? Hanza menatap kakak perempuan yang dia sayangi dengan kekhawatiran. Ara menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang terluka. Tadi Adiba mengatakan hal itu padaku, Dek. Aku merasa sangat terpukul. Ungkap Ara sambil menatap ke arah balkon, menahan kesedihan yang semakin menggelayuti hatinya. Hanza memandang Ara dengan simpati, lalu memeluk kakaknya itu erat-erat. Mbak, jangan dengarkan kata-kata orang seperti Adiba. Bagi Esy, Mbak Ara tetaplah kakak yang paling aku sayang. Apapun statusnya, keluarga kita pasti akan selalu bersama. Ujar Hanza dengan tulus. Ara merasa hangat mendengar kata-kata Hanza. Meski hatinya masih terluka, namun dukungan adiknya itu mampu memberi sedikit kekuatan baginya untuk bangkit dan menghadapi Adiba yang telah melukai hatinya. Sementara itu, Rafael yang melihat kegembiraan keluarganya, hanya bisa terdiam, dia sudah mengetahui siapa perempuan yang akan Azam nikahi, tentu saja karena ada pengawal yang mengawasi sang putra. Raut wajahnya terlihat datar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Meskipun dia sudah menduga akan hal ini, tetapi dia juga tidak berharap akan benar-benar terjadi. Rafael hanya tidak ingin, Nara pindah keyakinan yang sama dengan mereka hanya untuk bersama dengan Azam. Tuan, Raki datang membawa berita yang akan dia laporkan. Rafael mengangguk dan bangkit dari duduknya, dia berjalan menuju ruang kerjanya, Raki mengikuti dari belakang. Sebuah tablet Raki serahkan pada Rafael. Semuanya ada di sini, Tuan. Ucapnya dengan kepala menunduk. Rafael mengambil tablet itu dan memutar beberapa video di mana di sana ada nara gadis yang disukai Azam. Mulai di saat dia terus mengikuti seorang perempuan bernama Fatimah, dan diam-diam mempraktekkan cara sholat dan mengikuti bacaan Al-Quran dengan sembunyi-sembunyi sampai ketahuan oleh Fatimah hingga ke tahap Nara hendak menjadi mualaf. Rafael meletakkan tablet itu dan duduk dengan posisi kedua tangan menopang dagu. Matanya menatap ke bawah, ekspresinya datar, entah apa yang tengah dipikirkan. Suara ketukan pintu tak memberikan reaksi apapun pada Rafael, dia tetap pada posisinya. Aisyah masuk meski tak ada sahutan dari dalam. Melihat nyonya besarnya, Raki segera undur diri. Bang! Tepukan lembut di bahu Rafael membuat perhatian pria itu teralihkan dari lamunannya. Wajahnya yang murung langsung berubah saat melihat Aisyah, istrinya, yang sedang menatapnya penuh kekhawatiran. Sayang! Rafael menarik tangan Aisyah perlahan, membawa istrinya duduk di pangkuannya. Ada apa? Tanyanya sambil mencium telapak tangan Aisyah dengan lembut, mencoba mengalihkan perhatiannya dari kekhawatiran yang terpancar di wajah istrinya. Harusnya aku yang tanya, abang kenapa? Sepertinya banyak beban pikiran. Ujar Aisyah dengan nada lembut, memandangi wajah tampan suaminya yang mulai ditumbuhi bulu. Ia menyentuh pipi Rafael dengan ujung jarinya, mencoba merasakan apa yang dirasakan suaminya. Rafael menghela napas, lalu tersenyum sedikit. Tidak ada, hanya saja aku merasa anak-anak terlalu cepat dewasa. Sekarang mereka bahkan akan menikah, dan kita juga sudah tua. Ungkap Rafael dengan suara berat. Matanya memerah saat ia mengenang masa-masa indah bersama keluarganya, ketika anak-anak mereka masih kecil dan selalu berlarian di sekitar rumah.
Aisyah menggenggam tangan Rafael erat, menatap matanya yang sedang meneteskan air mata. Hanya di depannya Rafael terlihat rapuh seperti ini, karena di hadapan anak-anak dia selalu bersikap tegas dan berwibawa. Kita memang sudah tua, sayang, tapi ingatlah bahwa kita telah menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan bersama. Anak-anak kita telah tumbuh menjadi orang dewasa yang luar biasa, dan sekarang mereka akan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Kita harus bangga dan mendukung mereka. Ucap Aisyah dengan penuh kasih sayang. Rafael mengangguk, tersenyum hangat pada istrinya. Terima kasih, sayang. Kau selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Ujarnya sambil mengelus lembut rambut Aisyah. Meski hatinya masih merasa sedih akan kenyataan bahwa anak-anaknya telah tumbuh dewasa, Rafael merasa bersyukur memiliki seorang istri yang selalu ada untuknya, menemani dan mendukungnya dalam suka dan duka. Bab ke-154. Aisyah dan keluarganya sedang asyik menikmati makan malam bersama. Suasana hangat terasa saat meja makan dipenuhi oleh wajah-wajah yang penuh kebahagiaan. Laras dan Rama duduk bersebelahan, begitu juga dengan Dinda dan Samuel. Mereka tertawa bersama, sambil membahas rencana pernikahan mendadak yang diinginkan Azam. Meskipun Azam menginginkan acara pernikahan yang sederhana, Aisyah tak ingin pernikahan anak pertamanya berlalu begitu saja. Ia ingin merayakan dengan meriah, sebagai bentuk kebahagiaan mereka sebagai keluarga. Namun, suasana kehangatan yang tercipta tiba-tiba terusik ketika pintu rumah terbuka dan Adiba bersama keluarganya masuk. Wajah Aisyah tampak pucat begitu melihat Adiba yang datang bersama Ustadz Syafiq, kakeknya. Semua orang yang sedang asyik makan malam terdiam seketika. Assalamualaikum. Sapa Adiba dengan wajah yang datar. Aisyah hanya bisa membalas salam dengan suara yang serak. Waalaikumsalam. Rafael melihat istrinya tampak gelisah. Ia meraih tangannya menggenggamnya erat. Aisyah menoleh ke arah suaminya, mencari dukungan. Rafael mengangguk dengan senyuman yang menenangkan, berusaha meneguhkan hati istrinya. Ustadz, kebetulan kami sekeluarga sedang makan, silakan duduk dan bergabung di sini. Ucap Rafael dengan nada ramah, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman dalam hatinya. Hal seperti ini tidak pernah dilakukan Rafael, namun demi istrinya yang sangat menghormati Ustadz Syafiq, ia rela menekan egonya untuk sementara waktu. Ustadz Syafiq tersenyum ramah dan mengangguk, kemudian duduk di kursi kosong yang telah disiapkan pelayan. Lelaki berusia paruh baya itu tampak tenang dan berwibawa, seolah-olah ia tak menyadari kegelisahan yang dirasakan oleh Aisyah. Mereka melanjutkan makan malam bersama, menyantap hidangan lezat yang disajikan di atas meja. Sesekali, Aisyah mencuri pandang ke arah suaminya, merasa bersyukur karena Rafael mau bersikap sopan di depan Ustadz Syafiq. Rafael sendiri mencoba menjaga sikapnya agar tak menimbulkan masalah untuk istrinya, meski dalam hati ia merasa tak senang harus duduk dengan ramai-ramai begini. Di seberang meja, Samuel dan Dinda saling berbisik, mantan asistennya itu tampak tersenyum mengejek ke arahnya. Om, saya sudah merendahkan diri sampai sejauh ini, menerima sikap kurang ajar Azam yang tidak tahu bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik, dan juga dia. Adiba menunjuk arah dengan jari telunjuknya. Gadis itu sama kasarnya dengan Azam, tapi tidak masalah. Kelak, ketika aku menikah dengan Azam aku akan mengajarinya dengan baik. Ucap Adiba dengan percaya diri dan wajah yang penuh keyakinan. Dia yakin, lelaki yang bersikap tegas seperti Rafael pasti akan menyukai menantu seperti dirinya. Arah yang ditunjuk Adiba tampak kesal, matanya menyala menahan amarah. Dia menata napasnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun mendengar kata-kata Adiba yang memojokkan dirinya. Wajah Ara yang awalnya menunjukkan rasa kesal berubah menjadi dingin, dia tersenyum sinis sambil menatap Adiba. Kamu pikir kamu lebih baik daripada kami? Tanya Ara dengan nada mengejek. Tidak ada yang bisa mengubah aku apalagi Mas Azam. Jadi, jangan terlalu yakin dengan dirimu sendiri. Adiba mendengus, mengepalkan tangannya erat. Aku akan membuktikan padamu, Ara. Azam akan jatuh cinta padaku dan menghargai perempuan seperti yang seharusnya. Kamu tunggu saja. Ara tertawa kecil, lalu menepuk-nepuk bahu Adiba seolah menyemangati. Baiklah, semoga berhasil. Tapi, jangan menyesal ketika kamu menemukan sisi gelap Mas Azam yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kedua gadis itu saling tatap dengan pandangan tajam, penuh permusuhan. Ehem. Ustadz Syafiq berdehem, semua orang kembali diam. Adiba mendengus dengan wajah cemberut, tapi tak berani membantah kakeknya. Ustadz Syafiq duduk tegak di ruang tamu rumah Aisyah dan Rafael, dengan tatapan tajam yang menembus hati mereka. Semua orang di ruang tamu terdiam, menunggu penjelasan dari pasangan cucu dan kakeknya itu. Aisyah menelan ludah, merasa tidak enak dengan kehadiran sang Ustadz dan Adiba di rumahnya yang saat ini memang sedang ramai oleh tamu-tamu keluarga. Nak, Nak Rafael. Ustadz Syafiq mulai bicara. Kedatangan saya dan Adiba ke sini ingin meminta penjelasan soal hubungan Adiba dan Azam. Saya dengar Azam akan menikah, tapi saya belum mendapat kepastian ini dari kalian berdua. Apa yang saya dengar itu benar adanya? Mendengar pertanyaan itu, Aisyah dan Rafael saling pandang bingung. Aisyah merasa perasaan tidak enak semakin menguat di dalam hatinya, sedangkan Rafael mencoba mengumpulkan kata-kata untuk menjawab sang Ustadz. Ustadz, kami juga baru mengetahui soal kabar pernikahan Azam. Jawab Rafael, berusaha tetap tenang meskipun dia merasa malas untuk berbicara. Kami belum sempat berbicara dengan Azam tentang hal ini. Adiba duduk terdiam di samping Ustadz Syafiq, memandang Aisyah dan Rafael dengan tatapan nanar. Apa kalian tidak tahu apa-apa dengan siapa sebenarnya Azam akan menikah? Atau kalian sengaja menyembunyikan hal ini untuk mempermalukan kami? Tanya Adiba dengan suara lirih. Aisyah menggigit bibirnya, merasa bersalah pada Adiba. Adiba, maafkan kami. Azam memang tidak pernah bercerita tentang gadis yang dia sukai.
Kami tidak benar-benar tahu siapa yang akan dinikahinya. Ustadz Safik menghela nafas panjang. Baiklah, yang penting sekarang kita semua mencari kejelasan dengan siapa dia menikah. Saya harap kalian bisa membantu kami untuk menghubungi Azam dan meminta penjelasannya. Aisyah mengangguk. Insya Allah, Ustadz, kami akan segera menghubungi Azam dan mencari tahu siapa pengantin wanitanya. Samuel yang menghubungi Azam dan dari perbincangan singkat itu, akhirnya semua orang tahu kalau perempuan yang akan dinikahi Azam bukanlah Adiba. Hal itu sontak membuat Adiba marah, dia sampai mengatai Aisyah sebagai wanita jahat yang dengan sengaja mengobrol janji palsu. Anza dan Ara tentu membela uminya, namun reaksi Adiba sungguh tak terkira, semua yang berbicara disemprot dengan kata-kata yang mengejutkan. Prang! Gelas di tangan Rafael menghantam lantai dan bercerai-berai menjadi pecahan kaca. Semua orang di ruangan itu terkejut, tak terkecuali Aisyah yang duduk di sebelah suaminya. Wanita itu menoleh menatap Rafael dengan wajah pucat. Ia ketakutan melihat wajah suaminya. Rafael tersenyum tipis, namun sorot matanya dingin memancarkan aura membunuh. Nafasnya terasa berat, dadanya bergemuruh oleh kemarahan yang kian memuncak. Dalam sekejap, suasana di ruangan itu berubah menjadi tegang dan mencekam. Sayang, kamu tahu aku sudah sangat bersabar. Ujar Rafael pada Aisyah dengan suara berat. Aku sudah berusaha bersikap sopan, tapi mereka manusia yang tidak layak mendapat kebaikan hati seorang Rafael. Aku, Rafael, tidak pernah tunduk pada manusia macam mereka. Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu kencang, menyesuaikan diri dengan suasana yang kian memanas. Dalam hati, dia berharap Rafael tidak terlalu terbawa emosi dan melampiaskannya kepada orang-orang yang tak bersalah. Ustadz Safik yang selalu dikenal sebagai sosok pemuka agama yang dihormati oleh banyak orang, kini berhadapan dengan situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dia berdiri tegak di ruang tamu rumah Rafael, merasa terkejut dan syok dengan sikap lelaki itu. Nak Rafael, beginikah caramu memperlakukan tamu? Ucap Ustadz Safik, mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan emosinya. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak sedikit tegang. Rafael menatap Ustadz Safik dengan tatapan dingin yang membuat suhu ruangan seakan turun beberapa derajat. Ustadz, saat berbicara denganku, Anda tidak perlu membawa dalil-dalil yang biasa Anda gunakan ketika berdakwah. Ujar Rafael dengan nada datar. Untuk apa aku memperlakukan kalian dengan baik, sedangkan kalian sebagai tamu tak memiliki etika dan sopan santun? Pantaskah bagi seorang tamu menghakimi pemilik rumah? Pantaskah cucu seorang ustadz berbicara seperti itu? Sebaiknya Anda berhenti menjadi ustadz. Bagaimanapun seorang guru adalah contoh terbaik bagi muridnya, bagaimana Anda bisa membuat orang lain percaya dengan dakwah Anda sementara cucu Anda bermulut racun seperti itu? Suara Rafael keras dan tegas, membuat beberapa tamu yang lain merasa tidak nyaman. Ustadz Safik menelan ludah, merasa terpojok oleh perkataan Rafael. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bagaimana cara menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Adiba berdiri di hadapan Rafael, matanya berkaca-kaca dan suaranya gemetar. Om, maaf. Jangan salahkan kakek. Aku terlalu buta akan perasaan sehingga tak menyadari sikapku yang sudah menyakiti pihak lain. Ujarnya dengan suara tertahan, menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Rafael yang tajam bagi belati. Rafael mendengus dingin, menyilangkan lengannya di dada. Aku tidak butuh penjelasanmu, seumur hidup, selain anak istriku, penjelasan orang lain tidak penting. Singkirkan, hanya itu yang aku tahu ketika aku tak suka akan sesuatu. Ucapnya dengan nada angkuh, membuat Adiba semakin merasa takut. Adiba mencoba menegakkan dirinya, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pria yang di hadapannya. Om, dunia tidak hanya tentang mereka, kita hidup bermasyarakat. Om jangan egois. Pintanya dengan suara lembut namun tegas. Rafael menatap Adiba dengan pandangan sinis, seolah menilai apakah gadis itu pantas berbicara kepadanya. Adiba merasa dadanya sesat, namun dia tahu bahwa ia harus menghadapi Rafael demi harga diri kakeknya sebagai pemuka agama. Ini hidupku, ada hak apa kamu mengatur? Hah? Aku tidak butuh validasi dari siapapun, jangan samakan orang lain dengan kalian yang gila hormat. Ucap Rafael dengan ekspresi datar dan suara yang keras. Jika kalian tak ingat arah jalan keluar, ada banyak pengawalku yang akan membantu kalian. Angkat kaki dari sini, mataku terasa kotor melihat bayangan kalian. Ustadz Safik terkejut mendengar perkataan Rafael yang begitu menyakitkan hati, seketika ia merasa sakit di dada, seolah-olah ada tekanan yang menghimpit. Tangannya bergetar saat ia mencoba menahan rasa sakit dan kecewa yang begitu dalam. Aisyah, yang juga tak senang dengan perkataan Adiba, tetap saja merasa kasihan pada Ustadz yang diperlakukan dengan begitu buruk. Wajah Ustadz Safik memerah. Matanya berkaca-kaca, ia berusaha menahan amarah yang menyala-nyala. Ya Allah, ampunilah anak ini. Doanya dalam hati. Aisyah mendekat, menopang tubuh suaminya yang terlihat tak terkendali. Ia memandang Rafael dengan tatapan sedih, seolah ingin menyadarkan suaminya itu akan kemarahannya. Rafael tak bergeming, matanya menatap tajam Ustadz Safik dan Adiba. Ia merasa tak ada yang salah dengan ucapannya, ia merasa berhak untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Di sudut ruangan, pengawal yang disebutkan Rafael sebelumnya berdiri tegak, siap membantu kakek dan cucu itu keluar dari ruangan. Dengan langkah guntai, Ustadz Safik dan Adiba berjalan keluar dari ruangan, diiringi tatapan tajam dan penuh amarah dari Rafael. Di dalam hati, keduanya berharap agar suatu saat nanti, Rafael dapat memaafkan sikap mereka yang sudah membuat suasana bahagia mereka menjadi kacau akibat ulahnya. Bab ke-155. Ruang keluarga yang tadinya riuh dengan kehadiran Ustadz Safik dan Adiba kini terasa begitu hening. Aisyah, Anza, dan Ara duduk bersebelahan di sofa, saling menggenggam tangan satu sama lain untuk memberikan dukungan.
Di sisi lain, Rafael duduk di kursi yang berhadapan dengan Semyol dan Dinda, ekspresi wajahnya masih penuh amarah yang tersisa dari pertengkaran tadi. Aisyah menggigit bibirnya khawatir, melihat suaminya yang tampak begitu tertekan. Ia tahu betul bahwa Rafael sangat mencintai keluarganya dan tidak akan membiarkan siapapun menghina mereka. Namun, situasi saat ini membuat Rafael harus menahan amarahnya demi anak-anak yang ada di hadapannya. Abang, panggil Aisyah pelan, mencoba memecah keheningan yang menyelimuti ruang keluarga. Rafael menatap Aisyah, matanya yang tajam masih membawa sisa-sisa kemarahan, namun sedikit demi sedikit mulai melembut ketika ia melihat istrinya yang mencoba menguatkan diri. Rafael menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berkata, "Aku minta maaf atas kejadian tadi. Aku seharusnya bisa melindungi kalian lebih baik." Aisyah menggelengkan kepala. "Bukan salah abang. Kita semua sama-sama terkejut dengan sikap Adiba tadi." Semyul, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Rafael, Azam harus mengambil sikap tegas. Jangan biarkan kejadian ini membuat orang luar menganggap keluarga kita mudah untuk ditindas." Rafael mengangguk, menatap anak-anaknya yang masih duduk dengan wajah cemas. "Kalian tidak perlu khawatir, Daddy akan selalu melindungi keluarga kita. Jangan biarkan kejadian ini menghantui pikiran kalian." Mereka semua mengangguk, merasakan kehangatan kasih sayang yang mengalir di antara mereka. Rafael tahu bahwa keluarganya adalah kekuatannya, dan ia akan berusaha keras untuk melindungi mereka dari segala bahaya dan kesulitan yang mengancam. Aisyah duduk di atas ranjang dengan wajah yang murung. Tangannya memegang guling erat-erat. Tiba-tiba air matanya menetes perlahan, menggigit bibir bawahnya agar isak tangisnya tak terdengar oleh suami yang tengah sibuk menyiapkan sesuatu di meja. "Bang!" ucap Aisyah dengan suara lirih, bibirnya masih digigit. Rafael yang menyadari ada yang tak beres langsung berbalik menghampiri istrinya yang tengah menangis. Dengan sigap dia berjongkok di samping Aisyah, menepuk-nepuk punggungnya lembut. "Ada apa? Kenapa menangis?" tanya Rafael penuh kekhawatiran. Aisyah terisak, matanya memandang Rafael dengan perasaan bersalah. "Maaf sudah membuat keributan. Harusnya aku tidak memperkenalkan Azam dengan Adiba, aku tidak menyangka dia akan seperti ini, padahal dari awal aku sudah bilang, semua keputusan ada pada Azam. Aku." Sudah, tidak apa-apa. Bukan salahmu sayang." Rafael mencoba menenangkan Aisyah sambil mengelus-elus rambutnya. Wajah Aisyah semakin basah oleh air mata yang tak bisa dibendung lagi. "Aku merasa bersalah, Bang. Karena ulahku, Azam jadi terjebak dalam situasi yang sulit seperti ini." Isaknya semakin keras. Rafael mengangkat dagu Aisyah agar matanya menatap langsung ke arah mata Rafael. "Dengar, ini bukan salahmu. Kamu hanya ingin yang terbaik untuk Azam. Dan kita sama-sama tahu bahwa Azam cukup dewasa untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Azam pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini." Ujar Rafael dengan tegas namun penuh kasih sayang. "Adiba bersikeras karena dia suka Azam, anak kita tampan rupawan, gadis mana yang akan menolaknya, andai kita ini orang miskin dengan penampilan pas-pasien. Yakin, dia tidak akan mau menjadi anggota keluarga kita. Jadi ini bukan salah kamu, mereka itu serakah, gila hormat, tidak penting untuk kamu tangisi." Aisyah mengangguk, mencoba tersenyum walau mata masih basah oleh air mata. Rafael mencium kening istrinya, berusaha meyakinkan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Di sebuah restoran yang hangat di belahan kota lain, Azam, Nara, dan Olive tengah duduk bersama di meja makan. Piring-piring berisi makanan lezat telah tersaji di atas meja, dan mereka saling menyuapi satu sama lain, mengobrol dan tertawa riang. Jika dilihat sekilas, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. "Kakak ganteng, terima kasih bonekanya, ya." Ucap Olive dengan senyuman lebar menatap Azam dengan tulus, sambil memegang boneka besar yang diberikan Azam tadi sore. Azam mengangguk dan mengusap kepala Olive yang tertutup hijab, wajahnya penuh kasih sayang. "Sama-sama. Kamu harus rajin ngajinya, ya. Nanti setelah kita pulang, ada Mbak Ara sama kakak Ese yang bakal ajarin Olive belajar ngaji." Mendengar kata pulang yang disebut Azam, ekspresi wajah Nara berubah sendu, namun dia berusaha untuk tetap tersenyum. Dia menoleh ke arah Azam dan bertanya dengan nada yang berusaha ringan. "Kapan kita kembali?" Azam menatap Nara dalam-dalam, mencoba menenangkan perasaan Nara yang terlihat gelisah. "Besok pagi, kita akan kembali ke apartemenku dulu, setelah kita menikah, kita akan menjalani kehidupan baru, bersama-sama sebagai keluarga." Jawab Azam dengan nada lembut dan penuh keyakinan. Olive, yang merasa ada perubahan suasana di antara mereka, segera mengalihkan perhatian dengan mengajak mereka makan bersama kembali. "Ayo, kakak Azam, kakak, kita makan. Jangan sampai makanannya dingin, nanti Jati tidak enak." Ujar Olive semangat, membuat Azam dan Nara tersenyum kembali. Mereka melanjutkan makan malam, saling berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan indah bersama sebelum kembali ke rumah dan menjalani kehidupan baru sebagai keluarga. Meski ada kekhawatiran di hati mereka, namun kehangatan yang mereka rasakan saat ini menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. "Ada apa? Kamu terlihat gelisah sejak kita makan malam tadi?" tanya Azam yang saat ini duduk di balkon kamar apartemen tempat tinggal Nara. Nara menegadah menatap langit malam yang indah, dipenuhi bintang-bintang. Ia tersenyum dan memejamkan mata, menikmati belayan angin yang menerpa wajahnya. Rasa takut dan kecemasan tergambar jelas pada wajahnya, seolah-olah ada beban yang begitu besar menghantui pikirannya. "Apa aku boleh bahagia? Apa aku boleh merasa setenang ini, Zem?" tanya Nara dengan suara lirih penuh ketakutan. Azam menoleh ke samping,
menatap Nara yang masih memejamkan mata. Wajahnya tampak serius, mencoba memahami apa yang sedang dirasakan Nara. Aku yang akan menjaga kebahagiaanmu, sayang. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Bicaralah padaku. Ujar Azam dengan lembut. Nara membuka matanya perlahan, lalu menatap Azam dengan air mata yang mulai menggenang. Aku takut, Zam. Takut bahwa semua kebahagiaan ini hanyalah mimpi. Takut bahwa suatu hari nanti, kita akan terpisah dan aku akan kembali merasakan kesedihan yang menghancurkan. Azam meraih tangan Nara, meremasnya dengan erat sebagai tanda dukungan. Kamu tidak perlu takut. Aku akan selalu ada di sampingmu, menjaga dan melindungimu. Percayalah padaku, kita akan melewati segala rintangan bersama. Kebahagiaan ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan yang akan kita jalani bersama. Nara menangis pelan, merasa lega dan bersyukur memiliki Azam di sisinya. Meski ketakutan sebenarnya tidak ia ungkapkan, melihat keteguhan dan keyakinan Azam, Nara percaya kalau Azam tak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Malam itu, mereka berdua menatap langit malam yang indah, meresapi setiap detik kebahagiaan yang mereka jalani bersama. Halaman rumah Rafael yang luas kini berubah menjadi lautan tenda berwarna-warni, dengan dekorasi bunga yang indah dan lampu-lampu berkelap-kelip, layaknya sebuah negeri dongeng. Semua persiapan ini akan menjadi saksi pernikahan Azam dan Ara. Karena Azam tak suka pesta terlalu mewah, jadilah acara diadakan di kediamannya, yang meski sederhana, tetap saja meriah dan mengesankan. Di tengah kesibukan persiapan, Ara tampak gelisah sambil menanti kedatangan Azam. Umi, kapan Mas Azam sampai? Tanya Ara, yang sedang didandani oleh seorang makeup artis. Dibalut gaun pengantin berwarna pastel, Ara terlihat cantik bak seorang putri. Katanya sebentar lagi, sayang. Jawab Aisyah dengan senyum yang menenangkan. Tenang saja, doakan semuanya berjalan lancar. Aisyah berjalan anggun sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Ia berusaha menunjukkan kesabaran dan ketenangannya kepada tamu-tamu yang hadir. Wajahnya tersenyum, namun di balik senyuman itu, hati Aisyah berdebar kencang. Penasaran dan gugup bercampur aduk dalam hatinya, seperti apa sosok menantu yang akan Azam, anak laki-lakinya, bawa untuknya. Dan Aisyah sangat berharap acara ini berjalan lancar dan sukses. Dalam hati, ia berdoa agar calon menantunya kelak dapat menjadi pendamping yang baik bagi Azam, dan mereka bisa menjalani kehidupan yang bahagia bersama-sama. Di tengah keramaian pesta, Rafael yang merasa bosan dan tidak menemukan hiburan yang menarik perhatiannya, akhirnya memutuskan untuk menghampiri sang istri, Aisyah. Sayang, panggilnya. Dengan lembut, Rafael menyandarkan kepalanya di pundak Aisyah yang sedang sibuk mengisi piring mereka dengan berbagai macam camilan. Gumam Aisyah tanpa menoleh ke arah suaminya. Rafael tersenyum, lalu terus mengikuti setiap langkah Aisyah, layaknya anak kecil yang tidak mau lepas dari ibunya. Tiba-tiba, Samuel, mantan asisten sekaligus saudara iparnya, datang menghampiri mereka berdua. Dengan tatapan mengejek, Samuel menegur Rafael. Hei, kau tidak malu gelendotan seperti itu? Sebentar lagi akan ada dua menantu memasuki rumahmu. Bagaimana bisa kau terus pamer kemesraan seperti ini? Rafael mengangkat kepalanya dari pundak Aisyah, tersenyum sinis sambil menatap Samuel. Kau iri kan? Kemesraan ini adalah bukti bahwa kami bahagia, tidak seperti kau yang selalu bertengkar dengan istrimu. Aisyah yang merasa situasi mulai memanas, segera menyela. Sudahlah, jangan bertengkar di tengah pesta. Kita hari ini merayakan kebahagiaan, bukan untuk saling mengejek. Samuel menghela napas, kemudian mengangguk dan berlalu pergi. Sementara itu, Rafael kembali menyandarkan kepalanya di pundak Aisyah, dan mereka melanjutkan memilih camilan untuk dimakan sembari menunggu kedatangan Azam. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah melintas di depan pintu gerbang, mengantarkan Azam yang gagah dalam balutan jas hitamnya. Senyum sumringah terukir di wajahnya, mencerminkan kebahagiaan yang tak terkira. Saat Azam keluar dari mobil, sorak-sorai tamu undangan menyambutnya. Keluarga besar dan teman-teman saling berpelukan, mengucapkan selamat dan berbagi kebahagiaan. Di tengah keriuhan, mata Azam dan Rafael saling bertemu, memberikan senyuman yang penuh makna. Bab ke-156. Azam berjalan perlahan menuju Rafael dan Aisyah yang sedang berdiri di antara kerumunan. Begitu tiba di samping mereka, Aisyah segera melangkah dari posisinya dan memeluk erat Azam. Kasih sayang terpancar dari matanya saat menciumi kening putranya yang pasrah dalam pelukan. Di mana calon menantu, Umi? Tanya Aisyah sambil melepaskan pelukan dan menatap Azam dengan penuh harap. Azam tersenyum tipis sebelum menjawab, dan matanya melirik Rafael yang duduk di sampingnya. Dad, kali ini Daddy tidak akan punya alasan lagi untuk menjauhkan kami. Ucap Azam dengan nada tegas. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Aisyah yang tak paham dengan percakapan antara Azam dan Rafael hanya bisa terbengong. Kalian membicarakan apa, sih? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan rasa penasaran yang menggebu. Rafael tersenyum kecil, menatap putranya dan berkata, baiklah. Kali ini kami akan mendukung pilihanmu. Jangan khawatir, Daddy dan Umi akan selalu ada untukmu. Azam menghela napas lega, merasa bahagia karena akhirnya mendapat restu dari dadinya untuk menjalin hubungan dengan wanita pilihan hatinya. Dalam hati, Azam berjanji akan membahagiakan calon istrinya dan tidak akan membiarkan apapun yang dapat menghancurkan kebahagiaan mereka berdua. Aisyah menatap wajah suami dan anaknya dengan tanda tanya. Suasana di sekitar terasa berbeda, ada orang misteri yang menggantung di udara. Senyuman misterius yang melintas di wajah suami dan anaknya membuat Aisyah semakin penasaran. Ini ada apa sih? Kenapa kalian senyum-senyum begitu? Tanya Aisyah dengan wajah keheranan.
Rafael mengusap kepala istrinya dengan lembut, lalu menjawab dengan senyuman hangat. Tidak apa, sayang. Nanti kamu akan tahu. Bocah nakal ini, katanya sambil menunjuk Azam. Akan membuatmu terkejut nantinya. Kamu harus bersiap-siap. Oh iya. Aisyah semakin merasa penasaran, pandangannya beralih pada Azam yang mencoba menutupi senyumnya dengan tangannya. Sayang, di mana calon istrimu? Ummi sudah tidak sabar nih. Tanya Aisyah dengan wajah berbinar. Azam menatap Umminya, lalu menjawab dengan nada misterius. Tenang saja, Ummi. Sebentar lagi, calon menantu Ummi akan datang ke sini. Bersabarlah, kejutan ini khusus untuk kalian semua. Aisyah merasa jantungnya berdebar semakin kencang, antara penasaran dan harap-harap cemas. Apakah kejutan yang mereka maksud adalah seorang wanita yang akan memasuki kehidupan keluarganya? Aisyah mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa suami dan anaknya pasti tidak akan mengecewakannya. Namun, tetap saja, rasa penasaran itu terus menggelayut di benaknya hingga saatnya kejutan itu tiba. Semua anggota keluarga telah berkumpul di sebuah ruangan khusus, suasana riuh dan tawa bersahut-sahutan. Bahkan Mama Dewi yang tinggal di luar negeri pun pulang khusus untuk menghadiri pernikahan Azam, cucunya. Aisyah mengerutkan keningnya, ia merasa ada yang kurang. Sedari tadi ia mencari keberadaan Kanza dan Kinan, namun dua gadis itu tak ia temukan. Din, anak-anak mana? Dari tadi tidak kelihatan. Tanya Aisyah kepada Dinda yang sedang duduk di sampingnya. Dinda yang juga sama tak melihat keberadaan dua saudara sepupu itu celingak-celinguk. Tidak tahu, Kak. Sepertinya mereka di kamar Ara. Aisyah menggelang. Tidak ada. Tadi aku sudah cek, di sana hanya ada Lara sama Rama. Mereka berdua berdiri dan mulai mencari keberadaan Kanza dan Kinan. Melihat keduanya tak ada di ruang tamu, Aisyah dan Dinda mencoba mencari di kamar tidur dan ruang keluarga. Namun, hasilnya nihil. Sementara itu, dua gadis yang dicari Aisyah, Hanza dan Kinan duduk di tepi ranjang kamar Azam, menatap kakaknya yang tengah bermain ponsel. Wajah mereka penuh penasaran dan kekecewaan. Hanza mulai menyampaikan pendapatnya. Mas, ayo dong kasih tahu, siapa calon istri, Mas. Kalau beneran Mas menikah dengan si Adiba itu, aku pergi dari rumah, pokoknya aku tidak mau punya kakak ipar seperti dia. Ucap Hanza tegas. Kinan, yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Aku yang perempuan baik-baik saja. Mas tolak, masa siluman kayak gitu Mas pilih? Aku menolak keras pernikahan kalian. Lihat saja bagaimana aku mengacau nantinya. Ucap Kinan. Azam mendesah lelah, sejak semalam dia belum beristirahat. Rasa lelahnya semakin menjadi jati. Ia melihat ke arah Hanza dan Kinan dengan wajah datar. Adiba siapa? Hanza dan Kinan saling pandang, seolah tak percaya Azam tidak mengingat siapa Adiba. Hanza kembali menjelaskan. Adiba itu, Mas. Perempuan yang Umi kenalkan sama Mas beberapa waktu lalu, tidak usah pura-pura lupa deh. Semua orang juga tahu kalau dia begitu memaksa menjadi calon istri Mas. Azam tertawa kecil, lalu memandang adik-adiknya dengan wajah yang lebih tenang. Kalian ini, apa gadis itu lebih cantik dari Kinan? Hanza menggelang cepat, dia memeluk Kinan dengan ekspresi jengkel. Lalu kenapa aku harus menikah dengannya? Selain karakternya yang buruk, wajahnya juga tidak mendukung, kalian berdua tenang saja. Kakak ipar kalian merupakan seorang perempuan baik-baik, Mas yakin kalian akan suka. Ucap Azam sambil tersenyum. Hanza dan Kinan merasa lega mendengar penjelasan Azam. Setidaknya bukan Adiba orangnya. Waktu terus berlalu, sebuah mobil mewah berwarna putih yang dihiasi bunga-bunga dan pita merah muda memasuki perkarangan rumah Rafael. Mata Aisyah terbelalak saat melihat calon istri Azam berjalan masuk ke ruangan. Begitu juga dengan Ara dan Hanza, serta Rafael yang terkejut melihat kecantikan perempuan itu. Dalam gaun pengantin putih bersih, perempuan itu berjalan anggun dan terlihat seperti bidadari. Para tamu yang hadir langsung terpana oleh kecantikannya yang luar biasa. Nara melangkah dengan anggun, diapit oleh Hanza dan Kinan yang bergegas mendampingi calon kakak iparnya di sisi kiri dan kanannya. Ketiga gadis cantik itu tampak kompak dan anggun, berjalan bersama menuju pelaminan. Nara merasa detak jantungnya semakin berpacu kencang, ketika banyaknya para tamu yang memandang mereka dengan tatapan penuh perhatian dan kagum. Hanza dan Kinan saling bertukar senyum, merasa bahagia melihat kakak ipar mereka begitu cantik dan menawan. Meski ada rasa penasaran yang mengusik di hati Hanza, dia berusaha untuk terlihat tenang dan menikmati momen ini. Dia yakin bahwa setelah selesai acara ijab kabul nanti, dia akan segera mengetahui siapa sebenarnya wanita yang berhasil merebut hati kakaknya, Azam. Sementara itu, Nara berusaha untuk tetap tenang dan menikmati setiap langkah yang diambilnya menuju pelaminan. Dia merasa beruntung memiliki Hanza dan Kinan di sisinya, mendukungnya dalam momen istimewa ini. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan harapan, siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya bersama Azam. Bang, wajahnya terlihat familiar, bisik Aisyah pada suaminya. Namun, Rafael tak menjawab pertanyaan Aisyah. Pria itu hanya mampu menatap lurus ke arah Nara, yang tampak sangat berbeda dari video yang pernah dilihatnya sebelumnya. Rona wajah Nara yang cerah dan senyumannya yang manis menambah pesona kecantikannya. Alisnya yang lentik dan matanya yang bersinar menampilkan kehangatan yang jarang ditemui. Tidak heran jika Azam jatuh hati pada wanita ini. Saat Nara berjalan melewati Aisyah dan Rafael, mereka bisa merasakan aura istimewa yang menyelimuti wanita itu. Mereka sadar betapa beruntungnya Azam bisa menemukan belahan jiwa seindah Nara. Azam, yang sedari tadi menunggu di tempat akan berlangsungnya ijab kabul, tersenyum bahagia melihat calon istrinya berjalan mendekat. Detak jantungnya semakin kencang,
namun kebahagiaan yang dirasakannya tak terhingga. Saat Nara berdiri di samping Azam, keduanya saling berpandangan dan tersenyum, menandakan bahwa mereka siap melangkah bersama dalam hidup baru sebagai suami istri. Penghulu melanjutkan prosesi pernikahan dengan wajah serius. Keluarga dari mempelai wanita? Tanyanya dengan suara lantang. Tubuh Nara seketika menegang, merasa sedih dan cemas karena tidak ada keluarga yang mendampinginya. Azam, calon suaminya, merasakan ketegangan yang dirasakan Nara dan menoleh ke arahnya. Dengan lembut, ia mengangkat tangannya hendak mengelus punggung Nara untuk memberikan dukungan, namun tiba-tiba terdengar dehaman dari arah belakang yang tidak asing baginya. Sayang, jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Bisik Azam pada Nara dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Nara mengangkat wajahnya dan melihat ke belakang, ternyata Fatimah, sahabat baiknya, dan Olive, telah berdiri di sana bersama kedua orang tua Fatimah. Mereka semua tersenyum hangat pada Nara, seolah mengatakan bahwa mereka hadir sebagai keluarga yang mendampingi Nara di hari yang penting ini. Mata Nara terasa berkaca-kaca melihat kehadiran mereka yang begitu tulus dan mendukung. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan datang dan bersedia menjadi keluarganya di hari pernikahannya. Hatinya terasa hangat, dan rasa cemas yang menyelimuti tubuhnya perlahan mulai menghilang, digantikan dengan rasa syukur dan bahagia yang mendalam. Dalam tiap detik yang bergulir, cinta dan kasih sayang kalian telah menyulam jiwaku. Di tengah gemerlap kebahagiaan dan haru pilu ini, izinkanlah aku, anakmu yang kini telah dewasa, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kalian adalah pilar kekuatan batinku, pancaran cahaya di lubuk kelam, dan kasih yang tak pernah berlalu. Doa-doa kalian telah membimbing langkahku hingga sampai di titik ini, dan ku berjanji akan memelihara bahtera rumah tanggaku seperti ajaran yang selama ini kalian perlihatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tiada kata yang mampu mengimbangi rasa syukur dan cinta di lubuk hati ini. Semoga cinta kita akan terus bersemi, merajalela bersama silih berganti waktu. Aku mencintai kalian, hingga langit dan bumi menyatu. Gumam Azam ketika pembawa acara meminta ucapan sepenggal kata untuk orang tuanya. Para tamu sedikit demi sedikit larut dalam alunan haru yang merasuk hingga relung kalbu. Aisyah, Dinda, Laras, dan Mama Dewi berusaha menahan isak tangis di dada yang terasa semakin sesak, menatap wajah Azam dengan kasih dan bangga yang tiada tara. Nara menggigit bibirnya keras, berusaha menahan rasa sakit yang menggebu di dalam dadanya. Pipinya basah oleh air mata yang mengucur deras, tak mampu terbendung lagi. Fatimah, sahabatnya yang duduk tak jauh darinya, segera beranjak mendekat untuk membantu mengusap pelan air mata yang membasahi wajah Nara. Meskipun makeup yang dipakai Nara tak luntur, namun matanya terlihat memerah dan bengkak akibat tangisan yang tak tertahankan. Ketika tiba giliran Nara untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang tuanya, tubuhnya bergetar hebat, seolah tak mampu menopang beban yang ada di dalam hatinya. Fatimah segera memegang lengan Nara, berusaha menguatkan sahabatnya yang sedang rapuh ini. Kamu harus kuat, Nara. Ada kami di sini, bukankah ayah dan bundaku juga kamu anggap sebagai keluargamu? Ujar Fatimah lembut, berusaha memberikan semangat pada Nara. Namun, perkataan Fatimah justru membuat Nara semakin terisak. Rasa sakit yang dirasakannya kian terasa menusuk hati. Dia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaannya yang kacau. Dalam keadaan seperti ini, Nara sadar bahwa dia harus tetap berdiri tegar, menghadapi kenyataan pahit yang tengah menimpanya, dengan dukungan sahabat dan keluarga yang selalu ada di sisinya. Para tamu yang hadir mulai bertanya-tanya kenapa pengantin wanitanya menangis. Begitupun dengan Aisyah, dia menarik oengan baju Rafael. Abang, ada apa dengan menantu kita? Dia terlihat begitu sedih. Tanya Aisyah dengan mata berkaca-kaca, tanpa sadar ikut menangis melihat Nara. Rafael mengusap air mata Aisyah lalu tersenyum tipis, memutuskan untuk menceritakan kondisi Nara. Meski belum mengungkapkan bahwa Nara adalah dokter yang pernah mengobati Hansa, Rafael hanya menjelaskan garis besar hubungan Nara dengan orang tuanya. Dia memiliki latar belakang keluarga yang rumit, sayang. Dia telah banyak berkorban untuk keluarganya. Keduanya bercerai dan tak satupun dari mereka yang menginginkannya. Setelah mendengar cerita suaminya, rasa iba dan haru Aisyah semakin menjadi. Dia berdiri dan menghampiri sang calon menantu. Memeluknya erat, Nara terkejut namun tak bisa menahan tangisnya. Sayang, jangan sedih. Umi dan Dedi adalah orang tuamu mulai sekarang, kami di sini untukmu. Nak, bisik Aisyah ke telinga Nara, mencoba memberikan dukungan pada gadis itu. Nara menangis semakin keras, merasakan kehangatan pelukan Aisyah yang seperti seorang ibu yang selama ini dia rindukan. Umi, ucap Nara dengan suara serak. Iya, sayang. Ini Umi, jangan sedih lagi, ini hari bahagia kita. Ucap Aisyah. Ia mengurai pelukannya. Menatap wajah Nara yang terasa familiar. Aisyah terdiam sejenak, menebak-nebak di mana kiranya dia bertemu dengan gadis ini. Umi. Azam yang menyadari gelagat Aisyah segera menghentikan pemikiran Uminya. Aku aja belum meluk, masa Umi duluan, sih. Ucapnya pura-pura merajuk. Aisyah terkekeh dan menepuk pelan bahu Azam. Kamu ini, masa sama Umi cemburu juga? Azam dan Nara saling memandang, kemudian tersenyum hangat. Ia menatap wajah sembab calon istrinya karena menangis. Tangannya yang hangat membelai kepala Nara, mencoba memberikan kenyamanan. Jangan nangis lagi, sayang. Hati aku sakit melihat kamu seperti ini. Ucap Azam dengan suara yang teramat lembut, membuat bulu kuduk Nara merinding. Nara menatap Azam dengan mata berkaca-kaca, kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Sedangkan Aisyah, yang masih berdiri di antara mereka terbelalak kaget. Ia tak menyangka akan melihat adegan seperti ini. Apakah begini cara anaknya memperlakukan orang yang disukainya?
Aisyah merasa tak mengenalnya, meski selama ini Azam berlaku sopan dan ramah terhadap keluarga, tapi tak selembut ini juga. Aisyah mengamati Azam yang terus berbicara dengan Nara, mencoba menghibur dan menguatkan hati gadis itu. Nara yang awalnya menangis, kini mulai tersenyum tipis mendengar kata-kata Azam. Aisyah tercenung, menyadari bahwa anaknya telah tumbuh menjadi pria dewasa yang mampu menangani perasaan dan emosi orang lain dengan baik. Akan tetapi, ada rasa cemas yang menghantui hati Aisyah. Apakah anaknya akan tetap seperti ini jika suatu saat nanti ia menemui cobaan yang lebih berat dalam hidup? Aisyah berdoa dalam hati agar Azam selalu diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan yang akan dihadapi dalam rumah tangga mereka kelak. Bab ke-157. Bagaimana mempelai wanita? Apa ada yang ingin dikatakan untuk kedua orang tuanya? Tanya pembawa acara. Sebenarnya sudah ada teks yang mereka siapkan, namun semua susunan acara yang telah mereka rancang tak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Semua karena tuan rumah yang memiliki cerita dan adegan sendiri. Namun untungnya hal itu tidak memengaruhi jalannya acara. Sejenak suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada Nara yang berdiri di samping suaminya dengan mata yang sembab. Wajahnya terlihat tegang, Nara menarik nafas dalam-dalam, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Sebuah senyum tipis terlukis di bibirnya, ia mengangkat mikrofon dan mulai berbicara. Azam, di hari yang penuh cinta ini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan cinta yang kau tanamkan dalam hatiku. Kau adalah pahlawan dalam hidupku, yang tak kenal lelah melindungi dan mencintaiku. Setiap langkahmu adalah irama lagu cinta yang mengalun indah, membawa kita berdua ke pelaminan yang suci ini. Dalam setiap senyumanmu, aku merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Terima kasih, karena kau telah menjadi tempat aku berlabuh, bahu yang kuat untuk bersandar, dan cinta sejatiku. Bersamamu, aku merasa lengkap, dan aku berjanji akan selalu berada di sisimu, menjaga dan mencintaimu sepanjang hidupku. Cinta kita adalah kisah yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun aku bersyukur dapat mengarungi lautan cinta ini bersamamu. Aku mencintaimu, dengan segenap hatiku, selamanya. Saat mengucapkan kata-kata ini, Nara terisak dalam tangis yang tak tertahan, terhanyut dalam perasaan yang teramat dalam. Azam yang berdiri di samping Nara, ikut meneteskan air mata, tergerak oleh kedalaman cinta dalam janji yang diucapkan Nara. Bukan teringat perjuangan atau pengorbanannya, tapi oleh kebahagiaan yang menyelimuti mereka dalam ikatan abadi ini. Tapi ia merasa sedih karena di saat Nara menderita dia tak ada di samping gadis itu. Perjuanganku tidak sia-sia. Memiliki perempuan sepertimu di sampingku, serasa dunia ada dalam genggaman. Ucap Azam. Setelah itu, pembawa acara melanjutkan ke acara selanjutnya. Pada saat ijab kabul, suasana ruangan tiba-tiba menjadi hening. Aisyah, Hanza, dan Ara sama-sama terkejut ketika mendengar nama Nara disebut. Mereka menghela napas lega, ternyata benar dugaan mereka bahwa wajah calon istri Azam sangat tidak asing. Namun, yang paling terkejut di antara mereka adalah Ara. Ia tidak menyangka, Azam akan menikahi gadis yang selalu menjadi korban buliannya semasa sekolah dulu. Sayang, bukannya dokter Nara itu beda keyakinan dengan kita? Tanya Aisyah dengan raut wajah cemas kepada Hanza. Ummi, sekarang kan dokter Nara memakai hijab, mungkin sudah mualaf. Jawab Hanza sambil memperhatikan penampilan Nara yang kini berubah. Ara, yang masih belum hilang keterkejutannya tersebut, menggigit bibirnya. Rasa penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Ia berharap, jika saja ia bisa memutar waktu kembali, ia tak akan pernah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan Azam membuli Nara. Sementara itu, Azam yang menatap Nara dengan penuh kebahagiaan, tidak menyadari pemikiran keluarga yang ada di sekitarnya. Ia hanya berfokus pada Nara, gadis yang telah berhasil mencuri hatinya. Akhirnya, ijab kabul selesai dengan lancar. Azam dan Nara resmi menjadi pasangan suami istri. Ara dan Hanza tersenyum, berharap hubungan masnya akan membawa kebahagiaan bagi mereka semua. Namun, Aisyah masih terdiam, merasa perlu bertanya, kapan dan karena apa Ara bisa menjadi seorang mualaf. Dia juga penasaran sejak kapan mereka menjalin hubungan. Rafael melihat Aisyah terdiam dan sedih. Merasa penasaran dengan apa yang sedang dipikirkan istrinya. Sayang, ada apa? Tanya Rafael dengan perasaan ingin tahu. Aisyah menoleh dan menatap Rafael dengan raut sendu. Bang, apa dokter Nara benar-benar mualaf? Apa karena Azam? Tanyanya dengan nada lembut namun penuh kecemasan. Rafael tersenyum dan mengelus kepala Aisyah dengan lembut. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kita sebagai umat yang dipenuhi dosa, tidak pantas rasanya menanyakan hal itu. Apapun niat awal gadis itu, Azam sudah berkontribusi besar karena secara tidak langsung mengislamkan seseorang. Jawab Rafael dengan bijaksana. Aisyah terdiam. Ia merenungkan kata-kata suaminya, merasa ada kebenaran di dalamnya. Hatinya menjadi sedikit lebih lega, meski masih ada keraguan yang tersisa. Namun, ia tahu bahwa Rafael benar. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Nara mendapatkan hidayah darinya. Tiba saatnya Azam dan Nara bersalaman dengan orang tua. Azam dengan hormat mencium tangan kedua orang tuanya, memberikan rasa terima kasih dan menghormati mereka. Sementara itu, Nara yang tidak memiliki orang tua kandung yang hadir, menggantikannya dengan bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua Fatimah, sahabatnya. Setelah itu, Nara bergantian mencium tangan orang tua Azam, menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan kepada keluarga barunya. Wajah kedua pengantin baru itu tampak cerah dan bahagia, menunjukkan betapa mereka berdua sangat menantikan kehidupan baru bersama. Mereka saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sempurna di saat yang penuh kehangatan dan cinta.
Selamat datang di keluarga Azam, Dokter Nara. Tak disangka, ternyata kamulah jodoh Azam. Ini benar-benar kejutan. Ucap Aisyah dengan senyum lebar saat Nara mencium tangannya. Nara merasa malu, pipinya memerah karena pujian yang diberikan oleh ibu mertuanya. Terima kasih, Umi. Tapi, tolong panggil Nara saja. Jawab Nara dengan suara lembut dan sopan, mencoba untuk lebih akrab dengan mertuanya. Aisyah tersenyum lagi, menatap Nara dengan penuh kasih sayang. Baiklah, Nara. Semoga kamu dan Azam menjadi pasangan yang harmonis dan segera diberikan momongan. Doa Aisyah kepada Nara dan Azam. Kedua pengantin baru itu mengangguk, berjanji akan menjaga kebahagiaan yang baru saja mereka raih. Mereka akan bersama, menempuh liku kehidupan, saling mendukung satu sama lain, dan menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Setelah ijab kabul Azam dan Nara selesai, suasana menjadi semakin haru dan bahagia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Ara merasa gelisah. Ia menatap jam tangannya berkali-kali, menunggu giliran untuk melangsungkan ijab kabul bersama Brian, calon suaminya. Namun, Brian belum juga datang. Ara mencoba menghubungi nomor ponselnya, namun sia-sia, sambungan terus-menerus gagal. Wajah Ara tampak semakin pucat, tangannya gemetar ketakutan saat pembawa acara mengumumkan acara selanjutnya. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, namun Laras, yang merasa sama gelisahnya dengan sang anak segera menghampiri Aisyah, dan berbisik lembut di telinganya tentang keadaan Brian yang belum tiba. Aisyah terkejut mendengar kabar tersebut dan segera berbicara dengan suaminya. Astagfirullah. Abang, gimana ini, kemana Brian? Ini sufah giliran mereka. Suasana menjadi tegang, sejumlah tamu mulai bertanya-tanya mengapa proses ijab kabul belum juga dimulai. Ara mencoba menahan air matanya, sementara keluarga berusaha mencari tahu keberadaan Brian. Setiap menit yang berlalu, Ara semakin merasa takut, bingung, dan kecewa. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Brian segera datang dan acara pernikahan mereka dapat berlangsung dengan lancar. Namun, ketika jam terus berdetak, harapan Ara mulai memudar. Ia merasakan hatinya hancur, menatap pintu masuk dengan nanar, berharap sosok Brian akan muncul dan menjelaskan semuanya. Namun, sayangnya, takdir tidak berpihak pada Ara pada hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya itu. Azam, Rafael, Samuel, Rama, dan Kenzo serta Raditya berdiri di gerbang masuk kediaman rumah Rafael. Keenam laki-laki berbeda usia itu tengah berdiskusi, menunggu kabar dari pengawal Rafael yang sengaja ia perintahkan mengawasi Brian semenjak laki-laki itu melamar Ara. Gimana, Dad? Tanya Azam yang terlihat khawatir. Rafael yang tengah menerima telepon dari pengawalnya terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, Azam melihat tangan dedinya bergetar dan juga panik, rasa penasarannya semakin besar. Rafael menutup teleponnya dan menghela nafas panjang, wajahnya tampak pucat. Ada apa? Tanya Samuel dengan nada serius. Rafael menatap anak dan sahabatnya dengan mata memerah. Brian, ternyata dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Pengawal kita sudah membawanya ke rumah sakit, tapi Brian kehilangan banyak darah. Semua orang terkejut mendengar berita itu. Rama langsung mengepal tangannya. Aku tak percaya, mereka akan menikah, kenapa harus ada bencana seperti ini? Kanzo menepuk punggung Rama. Tenang, kita harus bersyukur dia masih selamat. Raditya menatap Rafael. Kita sebaiknya langsung ke sana, tapi bagaimana dengan Ara? Dia pasti syok jika mengetahui hal ini. Rafael mengangguk. Kita ke rumah sakit sekarang, aku temui Ais sebentar. Azam memeluk bahu Rafael. Kami berangkat duluan, Dad. Dedi jelaskan pelan-pelan jangan sampai membuat keributan. Rafael mengangguk, meski dia tak yakin, berita yang akan dia sampaikan sudah pasti membuat gaduh semua orang. Terlebih Ara, di hari yang harusnya bahagia, justru tertimpa musibah. Ban ke-158. Aisyah segera menghampiri Rafael saat suaminya itu tiba. Gimana? Sudah ada kabar? Wajahnya penuh kecemasan. Rafael hendak menjawab, tapi suara tangisan dari ruangan tempat Ara menunggu membuatnya berhenti. Ara sedih karena Brian masih belum bisa dihubungi. Jelas Aisyah dengan suara lirih. Rafael mengepalkan tangannya erat, mengendalikan emosinya. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu, menemukan Laras, Dinda, Mama Dewi, dan dia sedang berusaha menenangkan Ara yang menangis terseduh-seduh. Dad. Ara berdiri dan mendekati Rafael, matanya sembab dan wajahnya pucat. Brian di mana, Dad? Apa aku ditinggal sebelum nikah? Rafael menghela nafas panjang, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan putrinya. Ia menatap Ara dengan penuh kasih sayang, kemudian mengelus pipinya yang basah oleh air mata. Tenang, sayang. Dedi yakin Brian tidak akan meninggalkan kamu begitu saja. Mungkin ada sesuatu yang penting atau mendesak yang membuat dia belum bisa dihubungi. Dedi akan terus mencari tahu dan menghubunginya, oke? Ara mengangguk, masih dengan air mata di pipinya, berusaha percaya pada kata-kata dadinya. Rafael menatap Ara dengan penuh kekhawatiran, dia tidak sanggup untuk memberitahu kabar buruk itu. Aisyah menyipitkan mata, seolah mencari kebenaran di balik tatapan suaminya itu. Ia tidak percaya kalau suaminya tidak mengetahui keberadaan Brian. Terlebih, Azam dan teman-teman mereka yang lain juga menghilang. Ia yakin, pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dengan langkah tegas, Aisyah menarik tangan Rafael untuk keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di luar, ia bertanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Bang, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Brian? Rafael menatap Aisyah, terlihat sedikit ragu dan bimbang. Namun, di hati kecilnya, ia tahu bahwa ia tak bisa berbohong kepada istrinya itu.
Dengan napas yang tertahan, ia menjawab. Sayang, Brian mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Jangan beritahu Ara dulu masalah ini, sebab... Aisyah sontak memotong ucapan Rafael, air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa kamu sembunyikan dariku? Rafael menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjelaskan lebih lanjut. Aku tidak ingin kamu khawatir, sayang. Aku yakin, Brian pasti baik-baik saja. Azam dan yang lain juga sedang dalam perjalanan ke sana. Aisyah menangis sejadi-jadinya di pelukan Rafael, rasa khawatir dan ketidakpercayaan bergulat dalam hatinya. Ia berharap, semoga saja Brian tidak terluka terlalu parah. Aisyah merasa sangat sedih, di hari yang seharusnya bahagia. Anak-anaknya akan ada cobaan seperti ini. Rafael merasakan jantungnya berdegup kencang saat memeluk Aisyah erat-erat. Ia tahu betul bahwa istrinya memiliki hati yang sangat lembut dan mudah terharu. Rafael ingin memberitahu Aisyah tentang kondisi Brian yang kehilangan banyak darah, tetapi ia juga tidak ingin semakin membuat istrinya sedih dengan berita tersebut. Sudah, jangan menangis lagi. Nanti Ara mendengar dan jeti curiga. Ucap Rafael lembut sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi Aisyah. Ia tahu betapa Aisyah sangat peduli pada anak-anak mereka. Aisyah mengangguk pelan, mencoba menahan tangisnya. Maaf, aku hanya merasa kasihan dengan Ara dan Brian. Abang, jangan biarkan anak itu sendirian. Dia tidak punya keluarga, bilang sama Azam agar pastikan Brian baik-baik saja, oke? Rafael menatap Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu mengangguk. Tentu, sayang. Aku akan bicara dengan Azam dan memastikan Brian berada dalam perlindungan kita. Aku tidak akan membiarkan anak itu menderita. Aisyah tersenyum tipis, meski masih dengan mata berkaca-kaca. Rafael mengelus rambut istrinya dengan lembut, berjanji dalam hati akan menjaga keluarga dan anak-anak yang dia cintai, termasuk Brian yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. Sementara itu seorang perempuan mengetuk pintu beberapa kali, meski tak ada sahutan dari dalam ia tetap membuka pintu dan masuk. Ara dan yang lainnya menoleh ke arah pintu yang terbuka. Ia mengerutkan kening karena tak menduga akan kedatangan tamu yang jelas tak diundang itu. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ara dengan nada tinggi. Ekspresi wajahnya menunjukkan keheranan sekaligus kekesalan. Adiba, perempuan yang masuk ke dalam ruangan itu tersenyum tipis. Ia tak menjawab Ara tetapi mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan, menilai situasi dan mencari informasi. Adiba melihat beberapa orang yang ada di ruangan itu, mereka menatap tak suka padanya. Namun, Adiba tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Setelah mengamati sejenak, Adiba kembali menatap Ara. Aku turut sedih atas gagalnya pernikahanmu. Kata Adiba dengan suara lembut namun terdengar mengejek. Ini hukum karma Ara. Tambahnya lagi. Ara menghela napas, menunjukkan rasa jengah dan tidak peduli. Namun, ia tahu bahwa Adiba bukanlah tipe perempuan yang datang tanpa alasan. Ara yakin, jika bukan untuk mengacau, pasti ada sesuatu yang penting hingga dia harus datang menemuinya. Sebelum aku memberitahumu sesuatu yang penting, apa dia istri Azam? Tanya Adiba seraya menuju ke arah Nara yang masih berpakaian pengantin di atas ranjang bersama dengan Hanza. Ara menyipitkan mata, memandang ke arah Nara yang ditunjuk Adiba. Di sana, kakak iparnya sekaligus teman masa kecilnya tampak bingung melihat Adiba. Kemudian Ara mengangguk dan tersenyum mengejek. Gimana? Jauh lebih cantik dari kamu, kan? Dan yang pasti kami semua menyukai dan menerimanya dengan tangan terbuka. Ujar Ara dengan nada penuh ejekan, seakan sengaja ingin membuat Adiba panas. Hei! Adiba mendengus kesal. Apa agamanya kuat? Bacaan Al-Qurannya bagus. Sudah hafal berapa surat? Ilmu fikih apa saja yang dikuasainya? Tantang Adiba balik, mencoba menegaskan bahwa dirinya lebih unggul dalam hal keimanan dan pengetahuan agama. Ara tersenyum sinis, mengepalkan tangannya di bawah meja. Tidak peduli seberapa kuat agamanya, yang penting dia bisa membuat kami bahagia dan nyaman bersamanya. Bukankah itu yang terpenting dalam rumah tangga? Buat apa tahu segalanya tapi minim adab dan moral? Balas Ara dengan nada meremehkan. Adiba merasa darahnya mendidih. Wajahnya memerah karena marah, namun ia berusaha menahan emosinya. Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih pantas mendampingi Azam. Ucap Adiba dengan tegas, berusaha menutup percakapan yang semakin memanas. Ara tertawa kecil, mengejek. Baiklah, kita lihat saja. Tapi, sayangnya kamu sudah terlambat untuk membuktikan diri, masku yang tampan itu akan bermalam pertama hari ini dengan istri tercintanya. Ucap Ara dengan senyuman mereka. Adiba mengangguk-angguk, lalu melipat kedua tangannya di dada. Tertawa saja sepuasmu, setelah ini aku mau lihat. Apa kamu masih bisa tertawa? Ara terdiam seketika, perasaan tak enak mulai bergelayut di hatinya. Laras yang melihat perubahan sang anak langsung berdiri dan menarik tangan Adiba. Melihat ini, Hanza turut berdiri, dia takut Adiba berbuat sesuatu dan mengenai perut tantenya yang sedang mengandung itu. Tante, biar aku saja. Tante tidak perlu turun tangan langsung untuk menghadapi manusia bebal seperti ini. Adiba mengerutkan kening, tak disangka Hanza akan berkata seperti itu. Kesi, kok kamu bicara begitu sama kakak? Hanza menghadap lurus ke arah Adiba dengan ekspresi datar. Kak, maaf. Di sini aku harus membela keluargaku, perbuatan kakak sudah di luar batas, tidak seharusnya kakak berbuat begini, untuk apa? Cinta. Seperti yang kakak bilang, banyak laki-laki yang menginginkan kakak, maka berbalik dan lihatlah orang itu, jangan malah memaksa laki-laki yang sudah jelas menolak, bahkan sudah menikah saat ini, dan kakak masih ingin jadikan suami. Coba deh, ilmu fikih yang kakak pelajari dibaca lagi, sebagai seorang perempuan,
Apa perilaku kakak ini sudah mencerminkan sikap seorang wanita muslimah yang paham agama? Mata Adiba berkaca-kaca. Hatinya sangat terluka mendengar ucapan Hanza. Meski begitu, dia tahu apa yang Hanza katakan benar adanya. Sikapnya ini memang sudah keterlaluan, namun hatinya yang terpikat akan ketampanan Azam membuat dia gelap mata dan buang tak hati, bahkan dia berani menentang perintah sang kakek yang melarangnya menemui Azam. Esie, kakak sedih sekali mendengar perkataan kamu, padahal kakak lebih dulu mengenal kamu daripada dia. Kakak pikir kamu setuju dengan hubungan kami, tapi ternyata, kamu mengkhianati kepercayaan. Kakak, ucap Adiba dengan berurai air mata penuh kekecewaan mendalam pada Hanza. Hanza mendekati Adiba menggenggam kedua tangan perempuan itu dengan tatapan lembut. Kak, aku tahu kakak orangnya baik banget. Kakak adalah istri idaman para laki-laki, paras yang cantik, agama yang baik, keluarga teladan, tapi jodoh kakak bukan Mas Azam, Kak. Hanza coba menyadarkan Adiba lagi, agar matanya terbuka dan menatap dunia yang hanya sementara ini. Kesi, tapi kakak mau Azam. Hiks. Adiba mengiba dengan penuh air mata. Kakak cinta sama Azam, Ca. Hanza mengangguk mengerti. Aku paham perasaan kakak, tapi istighfar, Kak. Ini bukan cinta, tapi ambisi, kakak terbiasa disukai, sementara Mas Azam menolak. Kakak merasa tertantang untuk mendapatkan hati Mas Azam, apalagi cinta berlebih terhadap manusia itu tidak baik, Kak. Adiba tergugu, ia memeluk Hanza dengan hati terluka. Sementara yang lain hanya dia menyaksikan drama haru yang entah menyadarkan Adiba atau tidak. Sedangkan Nara hanya terdiam, bingung dengan situasi tiba-tiba ini. Dia sama sekali tidak tahu ada perempuan yang menyukai suaminya sebegitu dalam sampai mengabaikan harga dirinya sendiri. Azam tak pernah cerita soal Adiba padanya. Nara mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Azam namun tak ada jawaban meski panggilannya tersambung. Ada apa, ya? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi? Gumam Nara pelan sambil menatap ke arah Ara yang kembali tampak murung. Bab ke-159. Di rumah sakit, suasana ruang operasi tampak sangat sibuk. Seorang pasien berlumuran darah segar yang masih mengalir terbaring lemah di atas ranjang operasi, tengah berjuang antara hidup dan mati. Dokter dan perawat berlarian ke sana kemari, sementara mesin-mesin di sekeliling pasien berbunyi keras menandakan kondisi kritis. Di luar ruang operasi, beberapa lelaki tampan tampak menunggu dengan gelisah. Ekspresi wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka saling bertukar pandangan, mencoba saling menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba seorang perawat datang menghampiri mereka, wajahnya tampak serius. Maaf, saya mau bicara dengan keluarga pasien. Kata perawat itu dengan sopan. Kami keluarganya. Ucap Samuel segera berdiri, diikuti oleh 3 pria lainnya. Mereka menatap perawat dengan perasaan cemas, menunggu kabar selanjutnya. Pasien kekurangan banyak darah, Pak. Dari PMI kami sudah memberikan 2 kantong, kami butuh 1 kantong darah lagi. Jelas perawat tersebut, suaranya bergetar sedikit. Mendengar itu, keempat pria saling pandang dan segera mengambil keputusan. Mereka berlari ke bagian donor darah, berharap dapat menyelamatkan Brian yang tengah berjuang di ruang operasi. Setiap detik sangat berharga, mereka berdoa agar semuanya berjalan lancar dan Brian dapat selamat. Di antara keempat orang yang diperiksa darahnya, hanya Raditya yang golongan darahnya sama dengan Brian. Tanpa ragu pria itu segera meminta perawat untuk mengambil darahnya sebanyak yang dibutuhkan. Raditya duduk dengan tenang di kursi donor darah. Matanya fokus pada jarum yang menusuk ke dalam pembuluh darahnya. Tak terasa wajahnya sedikit pucat, namun dia tetap bertekad untuk menyelamatkan nyawa Brian. Apa 1 kantong saja cukup? Tanya Raditya pada perawat yang menghentikan aliran darahnya setelah 1 kantong penuh terisi darah. Perawat itu mengangguk. Insya Allah cukup, Pak. Di luar ruangan, Azam, Samuel, dan Kenzo menunggu dengan cemas. Mereka berdiskusi tentang keadaan Brian dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Tak lama, pintu ruangan donor darah terbuka dan Raditya keluar dengan wajah pucat namun lega. Bagaimana, Dit? Tanya Samuel dengan nada khawatir. Alhamdulillah, sudah selesai. Semoga darahku cukup untuk menolong Brian. Jawab Raditya sambil tersenyum lemah. Mereka semua kemudian berjalan kembali menuju ruang operasi, di mana Brian saat ini tengah berjuang antara hidup dan mati. Sesampai di sana, Rafael ternyata sudah menunggu mereka. Radit mendonorkan darahnya. Ungkap Samuel, menjawab tatapan Rafael tanpa perlu ditanya. Raut wajah pria itu seolah ingin tahu apa yang mereka lakukan. Rafael hanya mengangguk sebagai balasan, lalu kembali duduk dengan tenang di kursinya. Azam, yang duduk di sebelahnya, tampak ingin mengetahui kabar dari rumah. Dad, gimana kondisi di rumah? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Semua tamu sudah dipulangkan. Jawab Rafael singkat. Ara menangis sedih karena masih belum bisa menghubungi Brian. Dedi tidak memberitahu Ara kalau Brian kecelakaan? Tanya Azam dengan heran. Rafael menggeleng. Belum, aku ingin menunggu keadaan lebih pasti dulu. Aku takut berita ini malah membuatnya semakin cemas. Azam mengangguk mengerti, sementara mereka terus menunggu kabar tentang kondisi Brian. Setiap detik terasa begitu berat, namun mereka berusaha untuk tetap kuat menghadapi kenyataan yang apapun yang bisa saja terjadi. Di ruang tamu, Aisyah tampak gelisah, berjalan mondar-mandir sambil menggenggam ponselnya yang sedari tadi mencoba menghubungi suaminya. Namun dering ponselnya berlalu begitu saja tanpa sempat diangkat sang empunya. Nara yang juga sama gelisah karena sedari tadi sang suami menghilang tanpa kabar kini juga berjalan keluar dari kamar. Ia berencana akan ke kamar sang adik, Olive. Tetapi tanpa sengaja ia melihat ibu mertuanya di ruang tamu sendirian. Umi. Nara memanggil dengan suara pelan agar tak mengejutkan wanita itu.
Sayang. Aisyah meraih tangan Nara menggenggamnya erat dan berkata lagi. Kamu belum tidur? Apa ada yang tidak nyaman? Nara menggelang. Azam tidak bisa dihubungi, apa Umi tahu kemana dia pergi? Aku merasa khawatir, Umi. Aisyah melepaskan genggamannya dari Nara dan mengambil tempat duduk lalu dengan ragu-ragu ia berkata. Nara, sini duduk dulu. Ejak Aisyah pada menantunya. Nara duduk dengan perasaan penasaran. Dia menatap wanita yang melahirkan suaminya itu dengan tatapan bertanya. Umi, ada apa sebenarnya? Apa terjadi sesuatu? Aisyah duduk menghadap Nara, menatap mata bulat perempuan itu dengan tatapan yang rumit. Brian kecelakaan. Nara terkejut mendengar berita tersebut, matanya membulat tak percaya. Ia menggigit bibir bawahnya menahan keterkejutan yang membuat jantungnya berdebar. Bagaimana keadaannya, Umi? Tanya Nara dengan suara yang gemetar. Aisyah menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Dedi dan suamimu sedang berada di rumah sakit untuk menemui Brian. Kecelakaannya terlihat cukup parah, sayang. Aisyah terlihat menahan air matanya, wajahnya tampak pucat dan lelah. Mendengar hal tersebut, Nara merasa terkejut, tak terbayang bagaimana reaksi Ara jika mengetahui hal ini. Dia mencoba mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tenanglah, Umi. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita berdoa bersama untuk keselamatan Brian dan semoga segera diberi kesembuhan. Mereka lalu berdoa bersama, sambil menunggu kabar dari Azam. Nara merasa tak tenang, tangannya gemetar saat memegang ponsel, menunggu setiap saat untuk mendengar kabar terbaru mengenai keadaan calon iparnya itu. Di tengah ketegangan tersebut, telepon Nara akhirnya berdering. Suaranya tercekat saat menjawab. Bagaimana keadaan Brian, sayang? Tanyanya, Nara merasakan dadanya bergetar meski tak mengenal siapa Brian, menanti jawaban yang membuatnya cemas. Kini, kebahagiaan pernikahan yang baru saja terjadi, terasa suram oleh kabar kecelakaan yang menimpa Brian. Semua orang berharap dan berdoa untuk keselamatan Brian, agar keluarga ini bisa kembali bahagia seperti sebelumnya. Ada apa? Memangnya Brian kenapa? Ara dan Kanza tiba-tiba datang. Mengejutkan Nara dan Aisyah. Ara kamu sudah berganti baju? Tanya Nara mengalihkan pembicaraan. Ara segera mendekati Nara meraih tangan kakak iparnya itu. Queen, katakan, ada apa dengan Brian? Dia kenapa? Siapa yang tadi menelpon, bawa sini ponsel, kamu? Ara terlihat frustasi, Hanza segera menahan tangan Ara. Mbak, tenang dulu, istighfar. Peringat Kanza. Ara memejamkan matanya, mengusap dadanya dan beristighfar beberapa kali agar hatinya terasa lebih tenang. Kemudian ia menghadap Aisyah. Umi, aku paling tidak suka diginiin, aku tidak suka dibohongi. Jangan sembunyikan hal yang seharusnya aku tahu. Katakan di mana Brian, Umi. Aisyah melihat kekhawatiran yang terpancar di wajah Ara. Ia memijit pelipisnya sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang baru saja ia ketahui. Lalu, dengan napas yang terengah-engah, ia berdiri mendekati Ara dan berkata, Sayang, Brian mengalami kecelakaan saat menuju ke sini. Sekarang dia di rumah sakit bersama Didi dan Mas Azam. Apa? Ara terkejut, tubuhnya membeku, dan dia termundur beberapa langkah. Wajahnya yang semula cerah kini menjadi pucat, tak menyangka berita buruk itu datang di saat yang paling tidak ia duga. Meski belum terlalu cinta dengan lelaki itu, bagaimanapun juga Brian adalah calon suaminya. Lelaki berani yang datang langsung melamar pada orang tuanya. Hati Ara terasa sakit, tak disangka di hari pernikahan mereka yang seharusnya bahagia malah dihadapi dengan cobaan seperti ini. Ara merasa seolah-olah dunia runtuh di atas pundaknya. Matanya berkaca-kaca, menahan air mata yang hendak jatuh. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aisyah menghela napas, kemudian menjawab. Umi belum tahu detailnya, sayang. Tapi yang jelas, dia memerlukan kamu sekarang. Kita harus segera ke rumah sakit untuk menjenguk dan memberi dukungan. Ara mengangguk, lalu segera menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Mereka berdua keluar dari ruangan, meninggalkan segala impian pernikahan yang belum selesai, demi mendukung orang yang seharusnya bersanding dengannya hari ini. Saat tiba di rumah sakit, Ara dan Aisyah langsung diarahkan menuju ruang operasi. Rama berjalan di belakang dengan wajah cemas, sedangkan Aisyah mengikuti langkah Ara dengan lincah. Ara berlari cepat, sambil menyingsingkan ujung gamisnya agar tak tersandung. Ara, sayang. Kamu tenang dulu, nak. Jangan berlarian begitu. Kau tegur Rama pada Ara yang tampak panik. Namun, teguran Rama tidak membuat Ara berhenti. Ia terus berlari, dengan isak tangis yang semakin keras. Ayah, Brian ayah. Ucap Ara sambil menangis. Rasa cemas dan khawatir membuat langkahnya semakin cepat, hingga Aisyah tertinggal di belakang. Melihat anaknya semakin tidak terkendali, Rama segera menarik tangan Ara untuk menghentikannya. Kamu datang ke sini untuk memberi dukungan dan semangat, bukan untuk menangisinya. Ingat, kamu harus kuat, Ara. Ujar Rama sambil menenangkan putrinya. Ara menatap Rama, matanya berkaca-kaca. Baik, ayah. Aku akan berusaha. Jawabnya lirih, berusaha menahan isak tangis. Mereka melanjutkan langkah menuju ruang operasi, berusaha untuk tetap kuat meski rasa khawatirnya semakin membuatnya ketakutan. Bab ke-160. Di depan ruang operasi, semua orang tampak cemas. Ara, Aisyah dan Rama segera mendekat. Dedi. Ara memanggil dengan perasaan tak menentu, air matanya sedari tadi tak dapat ia kendalikan. Sayang.
Rafael menarik Ara, memeluknya dengan tangan mendekap kepala gadis itu, ia melirik Aisyah dengan mata menyipit seolah meminta penjelasan. Kenapa mereka bisa sampai di sini? Aisyah merasa takut karena sudah melanggar peringatan sang suami. Azam yang melihat ini langsung mendekati Uminya. Membawanya duduk di kursi tunggu. Kenapa Umi datang kemari? Ada kami di sini menjaga Brian. Ucapnya. Dia tahu betul kalau sang Dedi paling tidak suka ucapannya dibantah. Umi tidak tega melihat Ara sendirian ke sini, tante kamu kan sedang hamil, mana mungkin pergi-pergi seperti ini? Jawab Aisyah sambil melirik suaminya yang masih menenangkan Ara. Ya sudah, kalau gitu Umi duduk di sini saja, sebentar lagi, aku antar pulang. Azam bukannya tak suka akan keberadaan Aisyah di sana. Hanya saja, jika terjadi sesuatu yang buruk menimpa Brian, ia yakin kedua wanita itu akan menangis tak terkendali, itu yang tidak dia inginkan. Gimana keadaan Brian, Dad? Ara berharap lelaki itu baik-baik saja, dia berjanji akan mencintainya sepenuh hati ketika mereka menikah nanti. Ia akan melupakan cintanya pada Andre sang model yang selama ini ia kagumi, bahkan dia akan menghapus semua koleksi foto di ponselnya, akan ia serahkan seluruh hatinya untuk mencintai Brian. Maka dari itu Ara sangat berharap Brian dapat selamat, bahkan jika dia cacat sekalipun akan tetap ia terima. Dia masih di dalam, dokter belum memberikan kabar lagi, sayang. Kamu tenang dulu, ya, semuanya akan baik-baik saja. Rafael mengedipkan mata pada Azam agar membujuk adiknya. Dek, sini. Azam melambaikan tangan. Duduk sama Umi. Sebentar lagi, Mas antar kalian pulang, ada kami di sini menjaga Brian. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ara menggeleng, tangisnya yang sudah terhenti kembali terdengar. Aku tidak mau pulang, Mas. Aku kesini mau menemani Brian. Rafael berdecak kesal menatap Azam. Dia memintanya membujuk, malah dibuat menangis lagi. Benar-benar tak bisa diandalkan. Azam yang mendapat tatapan tajam dari Rafael hanya menggaruk lehernya yang tak gatal. Mana dia tahu kalau ucapan yang dia sangka baik itu akan membuat Ara kembali menangis. Ara, kamu sudah makan? Raditya tiba-tiba mendekat sebelum singa liar yang telah lama tidur itu terbangun kembali. Akan lebih baik dia mencegahnya. Dalam situasi yang kacau ini, akan lebih baik mengurangi resiko. Ara hanya menggilang. Memang sejak pagi dia belum makan nasi, hanya segelas susu dan sepotong roti yang mengisi perutnya, rasa bahagia dan juga gugup akan menikah membuat dia merasa kenyang. Sebaiknya kamu makan dulu. Ucap Raditya lagi. Aku tidak lapar, Om. Jawab Ara dengan suara terputus-putus karena sesegukan tangisnya. Kamu harus makan, Ara. Om akan temanin, kamu. Mendengar ucapan Raditya seakan menggoda Ara, Rafael hampir saja naik pitam, kalau saja Semyol tak menahannya, sudah dipastikan kepala Raditya kena hantam saat itu juga. Tenang, dia cuma mencoba membujuk Ara, kasihan dia. Bisik Semyol pelan pada Rafael yang tengah menghujam Raditya dengan tatapan tajam. Sedangkan Ara mengerutkan kening, ia sedikit heran. Ada Azam, Aisyah dan juga ayahnya di sana, rasanya belum giliran Raditya harusnya yang menemaninya makan. Lagi pula, mereka tidak sakrab itu, meski mereka sering bertemu, tidak pernah saling berbicara. Kamu harus mau, karena saat ini Om sedang lemas. Sedikit memaksa, Radit memasang tampang lemas. Kerutan kening Ara semakin dalam, telinga Rafael dan Rama mengeluarkan asap, tampang sok imut Radit seperti bendera perang yang berkibar. Maksud Om, tadi kan Om sudah mendonorkan darah buat calon suami kamu, Om lemas dan belum sempat makan di pesta tadi, jadi kamu harus bertanggung jawab sebagai calon istri. Radit cengengesan, merasa canggung dengan suasana yang tiba-tiba hening. Kenzo dan Semyol menggelengkan kepala, di saat seperti ini bisa-bisanya dia mencari mati, bersusah payah mereka sembunyikan keadaan Brian. Sedangkan kini, mulut manis Radit dengan tak tahu dirinya mengungkapkan langsung pada Ara. Om mendonorkan darah buat Brian. Ara terkejut, apa kecelakaannya separah itu hingga harus membutuhkan darah? Benar, kenapa ia tak terpikirkan, tidak mungkin Brian sampai dioperasi kalau hanya kecelakaan biasa. Dad, separah apa kondisi Brian? Kembali Rafael ditodong pertanyaan yang sulit untuk dia jawab. Dah. Oh, sakit, sialan. Teriak Raditya ketika sebuah tendangan keras mengenai tulang keringnya. Dedi. Ara melotot pada Rafael. Aisyah segera bangkit dan memblokir tangan Rafael yang hendak memukul lagi. Sudah, ada anak-anak ini di sini, Bang. Kau tegur Aisyah pada suaminya. Rafael mendengus dan memilih duduk di samping Azam dengan wajah kesal. Lihat saja, semua ini tidak akan berlalu begitu saja. Ara, benar yang dikatakan Om Raditya. Kamu temani dia makan, kasihan Om Radit. Mana dia tidak punya istri yang memerhatikannya, dia juga butuh istirahat karena sudah mendonorkan darah untuk Brian. Semyol ikut mengompori. Bukan apa-apa, wajah gadis itu tampak sedikit pucat, selain karena kelelahan. Kemungkinan ia juga syak akibat tertundanya pernikahan karena Brian yang kecelakaan. Ara menyeka air matanya dengan punggung tangan lalu berkata dengan nada terpaksa. Ya sudah, ayo. Tapi jangan lama-lama. Ucapnya, takutnya sepeninggalannya pergi. Brian terbangun dan mencari dirinya. Oke, tidak masalah, yang penting kamu mau ikut makan. Jawab Raditya puas. Akhirnya, Raditya dan Ara pergi ke kafe terdekat dari sana. Awalnya Raditya ingin ke restoran, namun Ara menolak, daripada batal pergi. Akhirnya ia mengalah. Om, boleh aku tanya? Kini mereka sudah duduk di sebuah meja, sambil menunggu pesanan datang, Ara ingin mengulik berita dari Raditya. Jawab Raditya berdeham. Ia tengah membaca pesan singkat yang dikirim Rafael. Tentu saja bukan biaya makan yang dia kirim,
Selain mengancam tak mungkin rasanya lelaki itu memberikan perhatian. Apa kecelakaan Brian sangat parah hingga dia harus dioperasi? Saat menanyakan ini, mata Ara sudah berkaca-kaca. Jari Raditya yang sedang mengetik balasan pesan untuk Rafael terhenti karena mendengar suara serak Ara. Ia menatap gadis muda nan cantik di depannya. Begitu sedih? Apa cintamu sedalam itu? Bukannya kalian tidak pacaran? Om, bisa tidak jawab saja apa yang aku tanya? Terlepas bagaimana perasaanku sama Brian, dia calon suami aku. Ara kesal, Raditya telah melewati batas, pertanyaan itu tak pantas ia lontarkan. Raditya mengangguk, mengerti kalau Ara tak suka membahas masalah itu. Om belum sempat melihat bagaimana kondisi fisiknya secara langsung, tapi saat ini dia sudah menghabiskan 3 kantong darah, kamu bisa simpulkan sendiri. Jawab Raditya sambil mengangguk pada pelayan yang datang membawakan makanan pesanan mereka. Ara menggigit bibirnya. Air matanya meleleh di kedua pipi, hidungnya memerah, entah kenapa, di saat seperti ini dia merasa sangat sayang dengan Brian. Padahal mereka belum pernah kencan berdua, tapi dia sudah mulai merindukan sosok tampan calon suaminya itu. Makan dulu, harus habis. Kalau tidak, Om akan antar kamu pulang ke rumah. Ancam Raditya ketika Ara mendorong piring di depannya ke samping. Ara menggeleng dan menutup mulutnya. Dia benar-benar tak berselera untuk makan. Bagaimana bisa ia menikmati hidangan ini sementara calon suaminya sedang berjuang hidup dan mati di meja operasi? Ara, panggil Raditya dengan suara pelan namun terdengar tegas. Aku tidak lapar, Om. Janjinya aku hanya menemani Om saja, aku tidak bilang akan ikut makan, loh. Ara menolak keras, melihat makanan di meja itu ia serasa melihat batu, sudah pasti tak akan bisa ia telan. Bukan Raditya namanya kalau tak punya banyak akal, ia menggeser duduknya ke samping Ara, gadis itu terkejut, ia ingin menjauh dan menggeser kursinya namun ditahan tangan Raditya. Makan, kamu harus habiskan, setelah itu kita kembali ke rumah sakit. Ara, Om sangat lelah setelah mendonorkan darah untuk calon suamimu, Om tidak akan makan sebelum makanan kamu habis. Om mau lihat, apa kamu setega itu membiarkan Om kelaparan? Ancaman kembali Raditya berikan. Dia yakin gadis polos itu akan termakan dengan ancamannya itu. Ara mengusap air matanya, bibirnya tertekuk ke bawah. Ia berkata dengan suara serak. Tapi aku tidak lapar sama sekali, Om. Bisa tidak Om jangan memaksa, aku, Satu suapan lolos ke dalam mulut Ara. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Raditya? Lelaki itu sangat gemas melihat keras kepalanya Ara. Telan, awas saja kalau sampai kamu muntahkan, Om suapin kamu pakai mulut. Mata Ara membulat mendengarnya. Coba saja kalau tak percaya. Makanan itu langsung tertelan tanpa ia kunyah. Ara melihat keseriusan di mata Raditya. Kamu makan sendiri, atau mau Om? Aku suap sendiri. Tanganku sehat, bahkan 3 piring masih sanggup. Cepat Ara menyela, dia tak menyangka, sahabat dadinya orang gila. Tahu begini dia tak akan ikut tadi. Menyesal, Ara. Seharusnya ia mengajak ayahnya, atau Mei Aisyah menemaninya pergi. Raditya tersenyum puas melihat wajah cemberut Ara. Ia lekas memberikan piring Ara kembali. Pintar, kalau begitu Om pesankan lagi, kamu harus habiskan. Ara terperangah, dalam hati ia menjerit menangis, memaki lelaki seumuran ayahnya itu habis-habisan. Meski wajahnya masih sangat tampan, tetapi bujang lapuk itu orang yang sangat menyebalkan, pantas saja dadinya tak pernah suka dia datang ke rumah, kelakuannya selalu membuat orang naik darah. Diam-diam Raditya mengulung senyum, ekspresi wajah Ara sudah menjelaskan segalanya. Tetapi ia tak akan marah apalagi kesal, justru dia merasa terhibur dengan tingkah kekanakan Ara. Bab